جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyya wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil hadza wa ba'di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami muliakan Al-Mukarramah Al-Ustazah Dr. Fadilah Ulfa LCMA, yang kami cintai dan kami muliakan Ibunda Guru Ibu Dr. Randa Hajah Sri Lasmi, yang kami sayangi dan kami cintai Jamaah Majelis Taklim Ummahat Smart Parents Community. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga sampai hari ini kita dapat menikmati sajian ilmu yang Allah beri dalam keadaan iman dan Islam juga sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada yang terkasih baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, juga kepada para tabiin dan tabiat. Semoga kita semua senantiasa istiqomah dalam menjalani sunnah-sunnahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Ummahat, hari ini adalah hari kita belajar bertadabbur kembali bersama Ustazah Dr. Fadilah Ulfa LCMA dengan tema membentengi diri dan keluarga dengan Al-Quran. Semoga Allah memberikan keberkahan dari apa yang kita tadabburi hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Ummahat semua, sebelum masuk kepada inti materi, izinkan saya selaku moderator untuk menyampaikan firman Allah dalam Al-Quran sebagai pengantar dari kajian yang berkenaan dengan materi hari ini. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Bagaimana cara kita untuk membentengi keluarga dari api neraka dengan Al-Quran? Nah, insya Allah siang ini kita akan mengonkan akal kita dengan mentadabburi Al-Quran bersama Al-Mukarramah Al-Ustazah Dr. Fadilah Ulfa LCMA. Mari kita membuka forum kajian hari ini dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga dengan Al-Fatihah yang kita baca, Allah berikan kita kefahaman dalam memahami ilmu yang disampaikan oleh pemateri kita hari ini. Ala hadihi niyya wa ala kulli niyatin salihah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya adalah materi yang akan disampaikan oleh Al-Mukarramah Al-Ustazah Dr. Fadilah Ulfa LCMA kepada Al-Mukarramah Al-Ustazah Dr. Fadilah Ulfa LCMA. Tafaddal masykurah Ustazah. Ya, jazakillah khairan katsira, Ukti Mimi, untuk waktu dan tempatnya. Jazakunallah khairan katsira untuk semua muslimat ibu-ibu ya yang bergabung di kajian Ummahat SPC ya, Smart Parent Community. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah lagi waktu, kesempatan untuk sama-sama bertadabbur Al-Quran. Sebelumnya minta maaf ya karena memang udah
mulai offline online offline online itu memang banyak menyita waktu juga. Jadi memang agak lambat karena tadi pagi aktivitasnya di luar, terus ini balik lagi ke rumah online gitu ya. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa memanfaatkan tadi waktu dengan bersilaturahim ya, bersapa-sapa insya Allah mudah-mudahan ya. Kemarin sudah pernah bilang kalau misalkan masih lagi kurang, misalnya bisa dengan dibuka dengan tilawah ya, bisa dengan tilawah sekaligus menyimak nih bacaan ibu-ibu masing-masing. Jadi kasih aja tugas tuh setiap kali kajian siapa yang baca tilawahnya. Ya, jadi itu juga dalam rangka mensyiarkan Al-Quran karena kita juga ingin mengaktifkan Al-Quran ini dari segi bacaan. Jadi sebenarnya kajian online pun boleh juga tuh ya. Jadi nanti ke depan nggak apa-apa dimanfaatkan seperti itu. Jadi Ustazah minta maaf dan terima kasih sudah menunggu. Alhamdulillah jumlahnya juga sudah oke ya 28. Jadi insya Allah kita mulai ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini Allah masih melimpahkan kita berbagai karunia dan nikmat. Tentu saja nikmat yang paling utama adalah Allah bagi kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Allahumma amin. Kemudian sholawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi gilirannya bertukar jadi minggu keberapa nih? Minggu ketiga ya, apa keempat? Keempat ya. Ya. Jadi minta maaf ya Allah. Jadi memang kalau kelas yang waktu-waktu kuliah ini memang Allahu a'lam juga kadang kita itu diminta rapat itu yang agak susah. Kalau anak-anak tuh bisa digeser loh kuliahnya. Tapi kalau sudah rapat tuh yang memang susah. Jadi kemarin itu bertepatan dengan ada hal lain jadi nggak bisa, tapi alhamdulillah ternyata guru yang mengajar di minggu keempat bersedia ya, alhamdulillah ya, masya Allah diberi kemudahan itu. Jadi kita nggak punya ruang kosong gitu ya, padahal kita udah cari-cari nih Kak apa gantinya. Ya, karena terus terang memang sekarang sudah fix sekali jadwal ustazah, hampir rata-rata sehari itu bisa 3-4 kali kuliah. Ini anak-anak kuliah online juga ini. Nanti malam bahasa Arab 2. Ya, jadi karena pagi tadi ada kelas online yang nggak bisa ditinggalkan. Jadi insya Allah, tapi mudah-mudahan tetap ustazah mudah-mudahan sama bisa diberikan oleh Allah kemudahan untuk mengatur waktunya. Jadi nanti bulan depan juga minta maaf kita ganti lagi gitu karena ustazah akan ada dakwah di KL Kuala Lumpur. Jadi insya Allah nanti diminta yang ustazah kemarin itu ya. Jadi semoga bisa. Jadi ustazah minggu keempat untuk bulan depan saja ya. Jadi mohon maaf ibu-ibu, tapi ustazah yakin yang namanya penuntut ilmu ini mah mau digeser kemanapun mudah-mudahan diberikan oleh Allah kemudahan ya, mudah-mudahan. Jadi alhamdulillah karena belajarnya tiap minggu jadi masih mudah ya mengalokasikan waktu untuk Kamis. Tapi mungkin kalau hari lain itu yang agak susah ya. Jadi bismillah, mudah-mudahan ustazah cuma hanya berdoa saja kepada Allah. Semoga diberikan keberkahan waktu, masih tetap bisa mengisi ibu-ibu online, juga tidak juga mengganggu aktivitas ustazah di university. Karena universitinya ustazah ini juga bagian dari organisasi Muhammadiyah. Nah itu double lagi ya Allah. Namanya kepanitiaan pun banyak ya. Jadi memanglah kalau mau diikutkan akan susah sekali mengatur waktunya. Tapi insya Allah barokah, mudah-mudahan alhamdulillah ternyata ini ada waktu juga untuk
SPC ya. Jadi alhamdulillah insya Allah sebenarnya kita ini sudah memulai tadabur forkulnya, tapi sudah lama sekali kita sudah off kan. Jadi rasanya untuk mengulang kembali memang harus, makanya Ustazah cuma tukar saja judulnya jadi melindungi diri dan keluarga dengan Al-Qur'an. Sebenarnya itu topik kita itu sama dengan tema tadabur Al-Qur'an, surat-surat perlindungan, yang mungkin kita fokuskan dulu ke 4 surat yang sering kita baca, yang diawali dengan kalimat kul. Nah ya, jadi tadi sudah disampaikan oleh Mimi intronya ya, karena di dalam Al-Qur'an juga Allah tahu betul apa yang baik bagi hati kita, apa yang indah di hati kita, tentu saja keluarga. Nggak mungkin kita ingin masuk surga terus keluarga nggak dibawa ke surga kan? Ya, apalah artinya cinta kalau hanya bertemu di dunia. Kemarin kita ada perbahasan tentang persahabatan. Kalaupun kita katakan bersahabat, sayang dengan sahabat itu bukan hanya di dunia, tapi bawa dia ke surganya Allah. Maka sahabat-sahabat yang betul-betul membawa ke surga ini sahabat-sahabat yang bertemu di majlis taklimnya. Kalau sahabat cuma ngabisin uang terus menggibah sana sini, sahabat apa itu? Ya, jadi kita akan katakan yang namanya sayang kita ke sahabat juga adalah sayang kita mengajak mereka untuk berubah, untuk sudah mulai fokus ke akhirat karena waktu kita pun tidak banyak lagi di dunia. Nah, begitu juga dengan keluarga. Alangkah sayangnya kalau kita yang soleh sendiri, sementara suami, anak nggak bisa terjangkau dalam dunia dakwahnya. Maka ini juga yang kita katakan kalau di dalam Al-Quran tadi yang sudah dibacakan, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu, yang terpenting dirimu, jangan sibuk dengan keluarga ternyata diri sendiri tertinggal. Ada yang sibuk mengurus anaknya yang harus ngapal Quran, anaknya yang pergi pondok, tiba-tiba ibunya nggak berubah sama sekali. 20 tahun yang lalu kayak gini, sekarang juga kayak gitu. Anaknya semakin berilmu, semakin pinter ngajinya, semakin tahu agama, ibunya nggak belajar-belajar. Gitu aja sejak dulu. Nah ini jangan juga seperti itu. Jangan jadi lilin habis terbakar sendirian, tapi jadilah matahari yang senantiasa memberikan cahaya, nggak akan pernah redup. Dan tentu saja ibu-ibu saya selalu katakan, bagaimana bisa memberi cahaya kalau hati gelap gulita? Ya, mudah sekali untuk berbicara tentang cahaya, tapi kalau cahaya itu bahkan tidak muncul di hati kita, apa yang mau diberi cahaya? Ibu-ibu yang nggak soleh, bapak-bapak yang nggak soleh, bagaimana bisa membuat anaknya soleh? Maka mulai dari diri sendiri. Maka betul sekali, ayat itu dimulai dari kata ku anfusakum, jaga diri kamu. Sama seperti kalau kita naik pesawat, siapa yang dilindungi pertama kali? Pastinya yang penumpangnya dulu, yang dirinya dulu, baru selanjutnya orang lain mau diselamatkan. Jadi ini yang kita katakan, maka kita bertanggung jawab dengan diri kita masing-masing. Ya, setiap diri bertanggung jawab di hadapan Allah, maka setiap diri harus dulu menjaga. Nah, setelah diri baru keluarga. Karena kenapa keluarga? Karena memang itu yang paling terdekat di hati kita, yang paling kita sayang, yang kita pikirkan siang malam. Maka Allah pun meminta kita untuk menjaga keluarga kita. Melindungi diri. Kalau dari gangguan luar itu mudah karena nampak ya. Nampak. Ya, melindungi anak dari sakit yang mudah. Melindungi anak ya kasih aja makanan yang bergizi gitu ya. Beliin susu, masakin yang bagus, itu melindungi diri anak, jasmani anak. Buat dia dengan pakaiannya, dengan rumahnya dan lain sebagainya. Tapi yang paling susah adalah melindungi hati si anak. Melindungi ruhnya, bagian dalamnya. Kalau jasmani itu bagian fisiknya, bagian luar. Bagian ruh itu bagian dalam. Ruh itu nanti dia satu berkait dengan hati, dua dia berkait dengan akal, tiga dia berkait dengan jiwa, nafas. Ada 3 tuh. Ruh, akal, nafas. Ya. Jadi ini yang kita katakan
Semuanya berkaitan dan dia organ dalam yang kita sebut rohani. Jadi kalau rohani dia pasti akan meliputi hati, menjaga hati anak, menjaga akalnya anak, lalu menjaga jiwa anak itu. Ya, ini yang lebih susah. Kenapa? Karena tidak terlihat. Anak-anak nampak bagus di luar ya, Pak bagus, tapi sakit di dalam. Ya, sakit hatinya dengan lisan ibunya sendiri ternyata. Sakit hatinya ternyata dengan lisan orang-orang yang terdekat di hatinya ya. Jadi ini yang kita akan katakan, maka melindungi diri, melindungi keluarga bukan hanya dari gangguan luar, tapi juga gangguan dalam. Gangguan yang bersifatnya itu adalah penyakit-penyakit yang memang nggak nampak. Nah, itu yang kita sebut penyakit jiwa. Kalau istilah psikologinya penyakit jiwa ya, itu nafas itu diartikan jiwa. Tapi sebenarnya ada yang lebih hebat lagi, penyakit akal juga iya. Kalau punya otak tapi nggak dibuat mikirin Allah, itu sebenarnya penyakit juga. Ya, jadi masa akalnya digunakan untuk dunia saja. Nah, itu berarti kita adalah manusia yang materialistik. Nanti hidupnya juga gayanya nanti semua ukurannya materialistik. Jadi kalau ngelihat orang siapa yang kaya, nah itu yang dihormati. Tapi kalau ada orang yang nggak kaya, nggak akan dihormati. Nah, itu namanya sudah pandangan materialistik. Semua hanya dinilai dari tampilan luar. Kalau cantik, disukai. Kalau enggak, biasa aja. Ya, nah ini kita dunia sudah serba materialistik. Kita lihat orang-orang yang dihormati apa? Orang-orang yang punya kuasa, orang-orang yang punya harta. Coba aja kalau tempat duduk kan lain-lain kan, ada VIP, ada yang ekonomi. Itu sudah namanya kita sudah tergerus dalam dunia modern yang mana semuanya serba materialistik, seolah-olah harta, kedudukan, jabatan, ya, itu yang menjadi tolak ukur seseorang memuliakan orang lain. Padahal semestinya inna akramakum indallahi atqakum. Nggak masalah sebenarnya nggak berharta, tapi paling takwa. Nah, yang seperti ini ya. Jadi kita akan katakan kalau konsep melindungi, pertama lindungi diri sendiri, yang kedua melindungi keluarga. Bentuk perlindungan nanti insya Allah kita akan bahaskan dalam surah An-Nas dengan surah Al-Falaq. Bentuk perlindungan itu ada dua, karena gangguannya ada dua. Satu gangguan fisik, yang dua gangguan secara mental atau yang kita sebut rohani ya. Jadi insya Allah tadi judulnya melindungi diri dan keluarga dengan Al-Quran. Berarti sama sebenarnya dakwahnya dengan Ustazah Nia ya. Dengan Ustazah Nia pun punya program terapi Al-Quran, yaitu menyembuhkan diri dengan Al-Quran. Jadi kalau Ustazah Nia mungkin langsung bentuknya praktek, dan memang beliau mengkaji hal-hal seperti itu. Kalau Ustazah belum lagi. Tapi keyakinan itu membuat kita bisa mempraktekkan. Jadi walaupun bukan ahli ruqyah, tapi Ustazah kalau sakit yang ruqyah sendiri. Anak-anak juga jarang Ustazah bawa ke dokter. Ada satu nih anak laki-laki nih, dia kalau demam pun nggak usah bawa ke dokter. Karena sama seperti orang tua dulu nggak mau ngajak ke dokter. Ya sudah kita sembuhin saja sendiri dengan bacain Al-Quran ya di atas airnya gitu. Dan alhamdulillah kalau anak-anak sudah nggak kebiasaan pergi ke dokter lama ya nggak akan jadi. Ya bisa ditanggulangi gitu. Tapi kalau dikit-dikit ke dokter, bukan Ustazah menafikan dokter ya, dokter tetap penting, tapi janganlah keseringan cuma demam sedikit aja ke dokter, ya banyak obatnya. Lebih baik kita pakai sarana-sarana Islami. Sediakan madu, di setiap rumah kita ada madu. Ada apa lagi tuh? Yang memang penting-penting lah, yang bagus itu sediakan ya. Jadi seperti ini cara kita melindungi. Maka insya Allah cara melindungi diri dengan Al-Qurannya kita akan buat dari tadabur Al-Quran. Jadi ada dua bisa menjaga diri nih, melindungi. Satu dengan cara ruqyah tadi. Ayatnya diulang-ulang, dijampi, akhirnya sembuh. Nah, tuh, itu ruqyah namanya. Yang kedua, penyembuhannya dengan cara pemahaman ayat. Lalu mengamalkan isi ayat. Nah,
sebenarnya dari dua kesembuhan ini itu kalau dijampi biasanya ada tukang jampinya. Jadi kalau tukang jampinya nggak ada, penyakitnya datang lagi. Nah, ya. Maka yang metode kedua itu pahami isi Qur'annya lalu amalkan, karena sebenarnya kesembuhan Al-Qur'an itu pada bentuk amalan. Amalan secara akhlak, bukan amalan secara lisan. Karena setan hari ini diusir, bulan depan lagi mudah bagi mereka datang dan pergi. Jadi kalau kita hanya beriktimat pada bacaan, apalagi yang baca itu bukan kita, setan balik lagi, kita nyerah, datang lagi ke ahli ruqyah, berulang kali itu nanti ngulang pengobatan. Maka alhamdulillah Ustazah ada beberapa memang kolaborasi dengan ahli ruqyah. Memang mau nggak mau selain meruqyah diberikan pemahaman ayat dan diamalkan. Karena sebenarnya kesembuhan itu sudah berbentuk gaya hidup kita. Gaya hidup kita itu nilainya Al-Quran. Nah, kalau gaya hidup nilainya Al-Quran, disinilah insya Allah Allah sehatkan jasmani dan rohani. Karena apa? Satu, setan nggak bisa menyentuh karena kita bersama Al-Quran. Yang kedua, setan juga nggak bisa menyentuh kalau akhlak kita akhlak Al-Quran ya. Jadi sekarang kita ngambil metode menyembuhkan diri atau melindungi diri dan keluarga kita nanti, karena ini nanti jangan berhenti di kita, maka ilmunya transfer ke keluarga. Makanya jadi nanti melindungi diri dan keluarga ya. Kalau berhenti di ibu saja berarti melindungi diri sendiri itu. Ya, jadi konsepnya akan dibawa ke keluarga, silakan transfer ke suaminya, transfer ke anak-anaknya, maka nanti judulnya betul melindungi diri dan keluarga ya dari gangguan-gangguan syaitan, baik itu syaitan dari kalangan manusia berarti gangguan fisik, ataupun syaitan dari kalangan jin berarti dari gangguan yang bersifat batin insya Allah ya. Oke, seperti biasa, jadi kita mulai dulu dengan 4 kul itu saja ya, karena di dalam Al-Quran ayat-ayat populer yang bentuknya untuk perlindungan itu yang tadi kita kesebut kul tadi, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas dengan Al-Kafirun. Sebenarnya Al-Fatihah. Tapi Al-Fatihah sudah kita jelasin ya. Tapi yang ayat per ayatnya belum. Oke. Usah coba share slide-nya ya. Jadi ini hanya sebatas pengantar tadi. Nah. Kali ini kita nggak sama warna karena Ustazah lebih memilih hijau, ternyata background-nya pink ya. Tapi nggak apa-apa. Ya, jadi sekarang Ustazah lagi hatinya lagi hijau-hijau, bukan pink-pink ya. Jadi kebetulan kampus Ustazah juga kampus hijau, jadi kita serba hijau sekarang ya. Jadi ada 2 turun yang mendatangkan keberkahan. 2 turun yang mendatangkan keberkahan. 1, turun hujan dari langit, menyuburkan bumi, menghidupi tanaman yang mati. 2 turun ya. Jadi ini sebagai intronya saja. Ada 2 turun yang mendatangkan keberkahan. 1, turunnya hujan dari langit. Yang mana kalau hujan itu turun, bumi yang gersang, yang tandus, tersiramkan air, maka dari situ muncullah tanaman, ya, tanamannya hidup, berwarna-warni, maka menjadi indah. Ya. Yang kedua, turunnya Al-Quran. Dia menghidupkan hati yang mati. Nah, ini ada ulama mengatakan turun hujan menghidupkan tanaman, buminya hidup. Turunnya Al-Quran menghidupkan hati yang mati. Maka ada ulama mengatakan laulal Quran lama tatsarwahuna hamma. Seandainya Al-Quran tidak turun, seandainya Al-Quran nggak bisa kita baca karena nggak ada, maka sudah dulu lebih awal ruh kita udah mati. Kalau nggak ada Quran, siapa yang mau menghibur hati kita? Kalau nggak ada Quran, siapa yang mau menenangkan hati kita? Maka orang yang hidup tanpa Al-Quran itu Masya Allah, itu Allah bayangkan, Allah gambarkan sebagai mayat yang berjalan. Jasadnya hidup, tapi ruhnya mati, karena nggak bersentuhan dengan Al-Quran. Orang yang selalu memikirkan dunia, Allah juga katakan seperti itu.
Maka rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, rumah apa itu? Rumah berhantu. Hati yang tidak dibacakan Al-Quran itu hati yang keras, gelap, gulita. Maka kalau mau bertanya siapa hatinya yang paling gelap? Siapa hatinya yang paling gelap? Hati orang kafir. Enggak tersentuh ayat-ayat. Maka semua ayat Al-Quran kalau bicara orang kafir, serem. Summum, bukmun, umyun, fahum la yarji'un. Mereka punya mata tapi tidak melihat, punya telinga tapi tidak mendengar, punya hati tapi tidak merasa. Ini yang disebut hati yang mati. Matanya melihat kebenaran, tapi dia nggak mau menerima kebenaran itu. Telinganya mendengar ayat-ayat Allah yang benar, tapi telinganya nggak mau mendengar. Hatinya dihadapkan pada kenyataan ada kematian depan matanya. Tapi tetap saja dia hidup saja dia, belum dia yang mati. Bahkan kalau Allah uji dengan penyakit, hatinya juga mati. Nggak ada rasa takut-takutnya sama Allah. Maka kalau hati sudah mati, mata tertutup, telinga tertutup, percuma diberikan ayat-ayat Allah, percuma dinasehati, maka selalu kita akan bilang apa? Susah Ustazah, orangnya sudah mati hati gitu. Ya, mau berapa kali dinasehati nggak mau dengar, padahal depan mata sudah kebenaran. Maka Masya Allah, ini yang kita katakan, kalau tidak bersentuhan dengan Al-Quran, sudah lama kita ini mati. Mati ruh kita, mati hati kita. Maka hidup kita hanya memikirkan materi. Tidak menyampaikan kita kepada Allah. Maka dalam Al-Quran ada banyak ayat yang berbicara Al-Quran itu kesembuhan. Baik secara fisik, surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ini kesembuhan secara fisik. Secara umum. Tidaklah kami turunkan Al-Qur'an melainkan Al-Qur'an itu wa nunazzilu minal Qur'an. Kami turunkan Al-Qur'an tidak lain dan tidak bukan syifa. Dia menjadi satu kesembuhan. Kedua, dia berbentuk kasih sayang. Yang ketiga, dia ditujukan untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin. Maka kesembuhan dari Al-Quran punya 3 syarat. Satu, syifa. Syifa beda dengan dawa. Kemarin sudah kita jelaskan ya. Kalau syifa itu kesembuhan. Kalau dawa, obat. Kenapa Allah tak sebut obat? Karena obat bisa sembuh, bisa tidak. Tapi kalau sembuh ya garansinya sembuh. Rahmah. Kita tidak ingin mendatangkan kesembuhan tapi bermudarat di tempat lain. Kesembuhan-kesembuhan yang diberikan oleh bantuan-bantuan di luar Allah. Maka itu kesembuhannya tidak berkasih sayang. Bukan sembuh tapi menjadi-jadi. Sembuh sesaat tapi balik lagi dengan bahaya yang lebih besar. Itulah kesembuhan-kesembuhan yang disembuhkan dengan kemusyrikan. Jadi kalau kita berobat dan ternyata pengobatan itu mengandungi kemusyrikan, pengobatan itu mengandungi bantuan-bantuan hal-hal yang bersifat magis, magic itu, ya, maka itu adalah kesembuhan-kesembuhan yang nggak sempurna. Jadi biasanya sembuh tapi ternyata jadi malas sholat, sembuh tapi ternyata jadi malah jauh dari Allah. Ternyata kesembuhannya dibantu oleh jin. Ternyata kesembuhannya dibantu oleh ahli sihir misalnya ya, dukun dan lain sebagainya. Jadi pengobatan-pengobatan juga harus dikonfirmkan bahwa itu adalah kesembuhan yang mendatangkan kasih sayang. Berarti tidak ada penyakit setelahnya atau memperkeruh penyakit kita. Maka di dalam Al-Quran Allah janjikan satu kesembuhan, bukan obat ya. Allah janjikan kesembuhan. Yang kedua Allah janjikan kasih sayang. Bahwa kalau kamu disembuhkan oleh Al-Quran, maka sebenarnya kesembuhan Al-Quran nggak berefek samping. Maka kenapa nggak disebut obat? Kalau obat ada efek samping nggak? Ada efek samping ya? Hati-hati, jangan sering minum obat. Ya, jangan sering minum obat. Walaupun kata dokter harus minum obat. Coba sembuhkan dirinya dengan Al-Quran. Karena obat itu, sehebat apapun obat, itu pasti punya efek samping. Punya efek samping. Ya, karena manusia nggak betul-betul bisa paham dirinya kecuali Tuhannya.
Maka yang dimaksud syifa warahmah adalah kesembuhan yang memang totally sembuh. Berarti kesembuhan yang berkasih sayang, kesembuhan yang tidak mendatangkan efek samping. Jadi dia nggak akan complicated di tempat lain kalau mengambil Al-Quran sebagai pengobatan. Dan yang terakhir lil mu'minin. Kesembuhan yang diberikan oleh Al-Quran adalah kesembuhan yang sifatnya hanya diberikan kepada orang-orang yang yakin. Enggak yakin dengan kesembuhan Al-Quran, enggak bakal sembuh. Ya. Banyak orang yang melihat Al-Quran cuma sebatas baca. Banyak orang yang melihat Al-Quran hanya sebatas hafalan yang dia dapat. Ya bacaan berpahala. Hafalan dia berpahala, tapi dia nggak pernah memandang Al-Quran sebagai satu kesembuhan, maka sampai kiamat juga dia nggak akan menemukan kesembuhan di dalam Al-Quran. Maka sayang sekali, padahal ada surat Al-Isra ayat 82. Kita mau percaya siapa? Mau percaya ucapan dokter? Ucapan dokter masih bisa benar dan salah. Ini ucapan Allah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu kesembuhan. Jadi kalau nggak mempercayai Al-Quran mendatangkan kesembuhan, berarti kita nggak percaya dengan firman Allah. Maka insya Allah kalau yakin saja, maka semua ibu-ibu di depan Ustazah ini nggak perlu lagi Ustazah Nia untuk meruqyah. Ruqyah diri sendiri. Yakin. Nikmati mukjizat Al-Quran. Masa siang malam saja baca Quran, tapi nggak menikmati mukjizatnya. Al-Quran itu mukjizat, bukan hanya untuk Rasulullah, tapi untuk kita yang meyakini keindahan Al-Qurannya. Nah, coba bismillah saja. Karena Ustazah selama ini yakin, alhamdulillah. Jarang ke dokter. Bahkan untuk diri sendiri. Bukan Ustazah ingin mengatakan ini. Tidak, ini sebagai testimoni Ustazah. Bahwa ketika kita yakin Al-Quran itu menyembuhkan. Meskipun kita bukan ahli ruqyah, bisa disembuhkan. Cuma ahli ruqyah aja yang bisa nyembuhin kita. Rugi kan? Nah, apalagi kita kalau ditanya udah pintar Qurannya. Baca Quran bagus sudah. Nah, jadi sayang sekali kalau nggak dapat itu. Jadi bismillah, mudah-mudahan Ustazah ingin semua ibu-ibu nih sudah kayak ayat-ayat yang mana yang kita biasa baca. Bacakan di atas airnya, bilang di dalam air itu, wahai air, ini aku bacakan ayat-ayat. Jangankan engkau, gunung saja bergetar dibacakan Al-Quran, berikan kesembuhan. Maka kalau mandi airnya pun bisa kita niatkan untuk kesembuhan. Kalau minum air putih itu menyehatkan, tapi belum berkhasiat untuk menyembuhkan. Maka bacakan ayat-ayat Al-Quran. Maka air putihnya satu menyehatkan, dua air putihnya menjadi kesembuhan. Maka bismillah. Jadi ada 3 ya, poin penting kalau mau mengambil Al-Quran sebagai perlindungan dan sebagai kesembuhan. 1, yakin dengan janji Allah, syifa. Yang berjanji bukan ustazah. Yang berjanji bukan dokter. Ustazah pun bukan dokter. Tapi yang berjanji langsung adalah Allah. Masa nggak mau yakin? Nah, syifa Allah jamin kesembuhan. Yang kedua, rahmah Allah jamin dia tidak akan punya efek samping. Karena kesembuhan Al-Quran sifatnya tidak ada efek samping. Yang ketiga, yakin tadi. Nah, yakin dapat disembuhkan dengan Al-Quran. Dapat menyembuhkan orang lain dengan Al-Quran. Itu 1. Kemudian kita lihat lagi. Apakah Al-Quran hanya menyentuh gangguan-gangguan secara fisik? Secara fisik, maka kita sebut lagi surat Yunus ayat 57. Wa ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, wahai manusia. Nah, coba perhatikan. Ketika Allah katakan ya ayyuhan nas, Allah tak katakan di sini hai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Maka untuk terapi Al-Qur'an, karena Allah berkasih sayang, maka terapi Al-Quran ini bukan hanya untuk umat Islam saja, tapi terapi Al-Quran boleh digunakan untuk orang yang tidak Islam. Karena di sini lihat, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Nah, perhatikan ya, kesembuhan yang dikatakan Al-Quran secara umum sebenarnya nih, mau'izatun. Mau'izatun apa artinya? Nasihat. Nasihat itu apa artinya?
konseling. Ya, Al-Quran bisa dijadikan konseling sebenarnya. Maka ilmuwan-ilmuwan sekarang mengambil konsep-konsep Al-Quran lalu menemukan konsep-konsep yang bisa menenangkan hati. Nah, makanya lihat ya, ketika Al-Quran mengatakan mau'izoh, itu ketemunya di mana? Sudur, hati. Nah, ini sudah bahasan ulama psikologi. Ya. Jadi Al-Quran sebenarnya boleh dijadikan terapi yang sifatnya konseling. Jadi begini, ibu-ibu nih lagi khawatir nih, luar biasa nih, lagi galau. Lepas itu masuk di kajian ustazah. Lepas itu setelah itu ibu-ibu akan bilang, ya Allah kok jadi tenang ya hati ya. Padahal cuma ikut kelas ustazah 1 jam. Apakah ustazah karena pintar bicara? Enggak, tukang obat lebih hebat dari ustazah kalau bicara. Bukan ustazahnya yang pintar bicara, tapi Al-Quran yang disampaikan ustazah itu yang luar biasa, menyentuh hati ibu-ibu, sehingga yang menjadi sakit hati ketika itu adem seketika. Maka berapa banyak orang yang sudah penat dengan dunia, lari ke majelis taklim, hijrah, berjumpa dengan sahabat-sahabat yang soleh, bersama orang-orang yang alim, karena di situ ketenangan hati. Maka Al-Quran ini kita sebut mau'izoh. Mau'izoh ini sebenarnya konseling, dia boleh menghibur hati. Ya. Dia bisa menenangkan hati. Makanya mau'izoh ketemunya dari apa? Sifaul lima fis sudur. Al-Quran itu menjadi kesembuhan bagi hati. Bagaimana bentuknya? Al-Quran bisa menyembuhkan hati. Berarti Al-Quran dipahami maknanya, dipahami ayat-ayatnya, dijadikan satu konsep untuk penyembuhan penyakit. Maka kalau sekarang yang agak bergeliat untuk mengambil Al-Quran sebagai pengobatan ini sebenarnya ulama tasawuf. Ulama tasawuf. Jadi karena konsep-konsep yang untuk membersihkan jiwa, tazkiyatun nafas itu sebenarnya tasawuf itu yang punya itu. Jadi dia ambil dari Al-Quran konsep ridho. Dia ambil konsep tawakal. Dia ambil konsep sabar dan syukur. Dia ambil konsep warok, zuhud. Itu kalau diterapkan kepada orang gila sekalipun bisa sembuh itu. Bisa sembuh. Ya. Masya Allah. Kan masalah kita kadang kita nggak ridho. Takdir kita tuh ya nggak selesai-selesai. Nggak ridho jadi istri. Nggak ridho jadi istri, jadi ngedumelnya habis-habisan. Ya susah. Coba terima apa adanya. Nah, ya, jadi banyak sekali konsep-konsep yang kita katakan tazkiyatun nafs itu dimulai semuanya dari Al-Quran. Al-Quran yang mengajarkan makna rasa syukur, ridha, tawakal, taubat. Nah, itu apalagi pertama itu, taubat itu subhanallah. Orang sufi nggak bisa sampai ke Allah kalau nggak mengamalkan konsep taubat. Taubat itu adalah kalau bajunya kotor, beli dulu sabun, cuci, bersih-bersih. Jadi taubat tuh layaknya sabun cuci. Tasbih, tahmid, takbir itu kayak moltonya. Silakan ibu-ibu lakukan apapun, baca Qur'annya, sholat. Kalau belum beristighfar, belum bertaubat, pasti kotor hatinya. Mungkin cuci dengan rinso dulu. Rinsonya apa Ustazah? Istighfar. Taubat. Ingat dosanya. Menyesal. Berjanji sama Allah nggak mengulangi kembali. Sudah bersih hatinya, masukin sholat, masukin zikir, tasbih, tahmid, masukin Quran. Cahaya itu hati. Maka itu yang bisa menyembuhkan penyakit hati. Nah, semua konsep ini dari mana? Dari Al-Quran. Maka kalau nggak paham Al-Quran sebenarnya bahaya. Nah, ya, sekarang berarti kita sudah sepakat nih, surat Al-Isra ayat 82 dia bicara tentang konsep kesembuhan secara umum, berarti fisik juga oke. Yang kedua, dia bicara tentang Al-Quran sebagai kesembuhan bagi hati, berarti Al-Quran menyembuhkan penyakit-penyakit yang tadi saya katakan, yang berhubungan dengan batin, berarti penyakit mental, sakit jiwa, sakit hati, itu semuanya bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Dengan cara apa? Mau'izoh. Al-Qurannya dijadikan terapi konseling. Diberikan semacam konsep-konsep. Nah, tentu saja kalau menjadikan Al-Quran mau'izoh harus paham nggak yang dibaca? Harus paham. Jadi sebenarnya depan mata kita ini semuanya ada
obat. Tapi kan yang baca kan nggak mau tahu apa yang dibaca. Yang baca sudah senang kalau bacaannya sudah bagus, selesai cerita, apalagi sudah didengar ustadznya, sudah sudah selesai. Padahal sakit hati juga iya. Ya. Jadi ini yang kita katakan, maka berubahlah ketika memandang Al-Quran. Jangan hanya melihat Al-Quran hanya sebatas tulisan. Jangan hanya melihat Al-Quran hanya sebatas huruf-huruf saja. Tapi lihatlah Al-Quran, sekarang tulisannya punya makna, yang mana maknanya kalau dibawa ke hati menyembuhkan hati. Maka lihatlah Al-Quran dengan tujuan yang lebih besar, bahwa Al-Quran itu bukan hanya bacaan, tapi Al-Quran itu hidayah, petunjuk bagi hati kita. Ya, jadi ini yang kita katakan yang kedua. Jadi berarti ada dua metode kesembuhan yang diberikan Al-Quran. Satu metode ruqyah, jampi-jampi, nggak ngerti artinya. Kalau dijampi insya Allah sembuh. Nah, buktinya Ustazah Nia ngejampi-jampi kalian pada sembuh kan. Padahal kalian nggak tahu apa yang dibaca Ustazah Nia, pokoknya percaya. Ya, nah itu jampi-jampi. Tapi kalau sama Ustazah nggak bisa, kalian harus paham ayatnya baru sembuh. Baru sembuh. Karena Allah menurunkan Al-Quran itu, yang lebih keren dari Quran itu adalah makna di balik setiap surat dan ayatnya. Ya. Jika Al-Quran adalah kesembuhan, ini kita ambil kepastian. Al-Quran kesembuhan, berarti siapapun dari kita yang tidak tersentuh Al-Quran dipastikan berpenyakit. Maka bagaimana mungkin mendidik anak tanpa Quran? Bagaimana mungkin milih suami yang nggak ngerti baca Quran? Mau suami seperti apa itu? Makanya sekarang ibu-ibu introspeksi diri. Kalau suami nggak bisa ngaji, apa yang ibu-ibu harap? Itu penyakit muncul semua di situ. Kalau nggak bisa ngaji, berapa kali bersentuhan dengan Al-Quran? Ustazah nangis kalau ngelihat ada orang yang nggak bisa ngaji. Bagi Ustazah nggak bisa makan, oke, sakit nggak bisa ngaji, ya Allah gimana dia hidup di dunia ini tanpa bisa ngaji, padahal dia umat Islam. Maka itu mahasiswa itu, dia mungkin bukan kasihan ngelihat dirinya, ngelihat ustazahnya, ya Allah, ustazah bilang, bagaimana mungkin kamu membesar usia 20 tahun gak ngerti baca Quran? Ya Allah, padahal Al-Quran itu jantung kita, Al-Quran itu hati kita, kalau sedih bersama Al-Quran, sekalian gak bisa ngajinya, dibaca di dalam sholatnya. Ini kan nangis kita ini, kalau punya anak-anak, pintar, matematika, pintar, bahasa Inggris, kan dites baca Quran nggak bisa. Ya. Jadi siapapun dari kita yang nggak bersentuhan dengan Al-Quran berarti konform. Allah bilang berpenyakit. Nah, jadi kita kalau ngambil depannya aja enak ya, Al-Quran itu kesembuhan. Kita nggak pernah mengatakan seandainya nggak punya Quran penyakit. Berarti dari ujung rambut sampai ke ujung kaki itu rentan sekali dengan penyakit. Dan apalagi tadi sudah dikatakan syifa lima fis sudur. Berarti kalau tak bersentuhan dengan Al-Quran, bukan bersentuhan dengan Al-Quran, tapi nggak bersentuhan dengan Al-Quran secara makna, bisa dipastikan juga penyakit hatinya banyak. Makanya banyak tuh orang yang ngaji-ngaji tapi hasad, iya, masih sombong, iya. Masa habis majlis taklim gibahin ustazahnya gitu. Habis bermajlis taklim gibahin kawan. Astagfirullahaladzim. Lalu di majlis taklimnya. Nah, berarti ini Al-Qur'annya nggak masuk sebagai kesembuhan bagi hati. Kenapa? Karena yang baca nggak paham apa yang dibaca. Nggak diamalkan pula kalau sudah paham. Masih tetap dengan diri dia yang dulu itu. Baca Quran, dapat pahala ya dapat pahala, tapi penyakit hatinya tetap jalan. Maka dua konsep ini nggak bisa kita tinggalkan ini. Dua konsep dari surat Al-Isra dengan surat Yunus ini harus dibarengin. Bahwa ketika kita rajin membacanya, kita yakin bahwa Al-Quran akan memberi syafaatnya, Al-Quran akan memberi, tapi yakin juga dengan maknanya akan memberikan kesembuhan bagi hati kita. Jadi kalau Al-Quran kesembuhan, maka siapapun yang enggak bersentuhan dengan Al-Quran dari segi bacaan berpenyakit. Siapapun yang tidak bersentuhan dengan Al-Quran dari segi pemahaman dan pengamalan, dipastikan juga berpenyakit. Nah, dua-dua kena semua kita itu. Ya, baca nggak paham juga itu hati-hati, penyakit hati besar juga itu.
Mana tahu bahkan dalam bacaan Al-Qur'annya menyombongkan diri. Ya, mana tahu bahkan ketika anaknya penghafal Al-Qur'an lalu bangga diri, ujub, ria. Nauzubillah, summa nauzubillah, keluar konteksnya. Ya, keluar dari konteks yang diinginkan Al-Qur'an, padahal Al-Qur'an itu kalau dibaca harusnya hatinya menunduk, khusyuk, takut, cinta sama Allah. Ini kok dibaca Quran tapi megah-megah tuh hatinya. Nauzubillah, summa nauzubillah, ya. Kemudian kalau rumah yang tidak, nah ini kita sudah katakan tadi itu diri kita ya, diri kita berpenyakit. Sekarang seandainya kita punya tempat dan ternyata tempat itu nggak dibacakan Al-Quran, jadi apa? Rumah berhantu. Jadi mungkin saja kitanya baca seadanya. Tapi kalau rumahnya juga dibiarkan kosong tanpa bacaan Al-Quran, maka rumah itu juga tidak dipenuhi hak-haknya. Mungkin sekali-kali nggak apa-apa ramaikan Quran rumahnya itu, masuklah. Bawa ibu-ibu tuh untuk kajian di rumahnya. Supaya rumahnya bercahaya, supaya rumahnya didatangi para malaikat. Ya enggak? Jadi silakan ibu-ibu tawarkan. Jangan rumahnya sekali dibuka cuma nikahin anaknya. Ya, ya. Kalau suaminya naik gaji dibuka rumahnya. Coba dibuka rumahnya untuk menjamu ibu-ibu yang mau ngaji Qur'annya. Dibuka rumahnya untuk ibu-ibu yang mau bertadabbur Al-Qur'annya. Capek ustazah, capeknya berpahala karena mendatangkan para malaikat ke rumah itu. Rumahnya yang dulu gelap jadi bercahaya. Mudah-mudahan rumah yang bercahaya akan membuat ahlinya juga bercahaya. Ya, jadi ini juga rahasia kenapa rumah harus dikasih Qur'annya juga itu. Ya, jadi bukalah ibu-ibu ya. Ibu-ibu nggak bisa jadi ustazahnya, panggillah ustazah ke rumah itu. Ya, panggil ibu-ibunya, kasih mereka yang senang-senang ya. Insya Allah nanti mudah-mudahan semuanya itu mendapat pahala dan membuat rumahnya itu kembali bercahaya. Kemudian hati yang tidak tersentuh di dalam Al-Quran tadi. Kalau hati nggak tersentuh dengan Al-Quran, maka hatinya jadi keras. Berarti kan kalau hati nggak tersentuh Al-Quran, berarti baca saja nggak ada pemahaman, baca saja tapi nggak ada pengamalan. Maka hati yang seperti akan menjadi keras, gelap, berpenyakit dan mati. Apalagi kalau secara bacaan nggak ada, ya sudah semuanya. Bagaimana hati tidak tersentuh dengan Al-Quran? Bahkan gunung yang keras pun bergetar, ketakutan, khusyuk ketika diturunkan Al-Quran. Ya. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatil. Kalau Al-Quran ini diturunkan di atas gunung, bergetar nggak gunungnya? Bergetar. Ini firman Allah. Jadi kalau Al-Quran diletakkan di atas gunung, gunungnya bergetar. Kalau Al-Quran diletakkan di atas lautan, lautannya bergelombang. Kalau Al-Quran diletakkan di langitnya, langitnya bergoyang. Insyaallah. Al-Quran itu diletakkan dimanapun mencipta keajaiban. Maka sayang sekali kalau Al-Quran ada pada kita, bahkan nggak buat hati kita bergetar. Sayang sekali kalau ternyata dibacakan ayat-ayat Al-Quran hatinya masih keras. Masalahnya di mana? Ya. Jadi ini yang kita akan katakan ya. Jadi ini yang ustazah juga selalu percaya ya. Kalau dalam menyampaikan ayat-ayat Allah, ustazah selalu bawanya surah Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang mukmin itu kalau disebut nama Allah bergetar hati mereka. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, mereka bertambah-tambah cinta. Mulai dari situ, maka ustazah selalu akan percaya. Enggak ada hati yang enggak jatuh cinta kalau ayat Al-Quran dibicara. Maka dakwah kita tetap akan seperti ini. Karena ini cuma satu-satunya cara untuk mengubah manusia. Lewat hatinya dulu. Dan kita punya satu mukjizat bahwa Al-Quran bisa menyentuh hati. Maka ustazah terus terang apapun kondisinya, ustazah nggak akan meninggalkan dakwah ini karena ustazah percaya Allah sudah menjanjikan asal Qur'annya dibaca benar-benar, asal Al-Qur'annya dijelaskan benar-benar, nggak ada yang namanya hati yang keras. Maka bismillah ibu-ibu bawa suami-suaminya untuk bertadabbur Al-Qur'annya.
Dimanapun itu kajiannya. Karena nggak ada hati yang nggak bisa disentuh oleh Al-Quran. Kalau kita yang nggak mempercayai ayat ini, lalu siapa yang percaya? Maka Ustazah selalu, kalau misalkan kita bahkan tadi pagi Ustazah bicara tentang haji. Ustazah bilang haji itu memang susah bagi orang yang nggak jatuh cinta. Tapi kalau sudah kita gerakkan hatinya dengan ayat-ayat hajinya dan lain sebagainya, maka semua orang boleh tersentuh hatinya. Dan kalau dia sudah jatuh cinta, akan dia lakukan segala cara. Nah, seperti itu. Jadi kita memulai semuanya dengan hati dulu. Karena Al-Quran menyembuhkan hati. Nah, insya Allah kalau hatinya sudah diobati, insya Allah yang lain-lain akan mudah. Maka kita mulai dengan hati dan ternyata orang mukmin itu obat hatinya adalah Al-Quran. Maka semakin bertadabur Al-Quran, semakin masuk ke ayat-ayat Al-Quran, tambah sembuh nggak hatinya? Sebenarnya tambah sembuh. Maka setiap kali kita berjumpa di kajiannya ada hati terus yang ditenangkan. Ada masalah yang mungkin kelihatannya tidak bisa disembuhkan, tapi sebenarnya bisa dengan Al-Quran. Ya. Jadi ini yang kita katakan, maka kita akan kembali lagi kepada Al-Quran. Nah, kemudian kalau ditanya nih, nah ini mungkin sekedar ini saja ya. Ketika kita terpaksalah misalkan qadarullah Allah memberi kita penyakit. Maka sebenarnya penyakit itu harus ada adabnya. Harus adabnya ya. Jadi adab orang yang memiliki sakit itu, nih satu pertama coba lihat di sini. Ini Sayyiduna Ibrahim yang berkata, tapi diceritakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Wallazi huwa yut'imuni wa yaskin. Allah dia yang memberi aku makan dan dia yang memberi aku minum. Jadi Nabi Ibrahim percaya bahwa rezeki datangnya dari Allah. Makan, minum, pakaian semuanya milik Allah. Ya. Wa iza maritu, kalau aku sakit, fahuwa yashfin. Dia menyembuhkan. Perhatikan ya. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan dia memberi makan. Dia memberi minum. Dia menyembuhkan. Lihat tuh kalimatnya ya semua itu depannya. Yut'imuni, yasqin, yashfin. Dia menyembuhkan, dia memberi makan, dia memberi minum. Tapi giliran sakit coba lihat bahasanya. Wa idza maridtu, kalau aku sakit. Kenapa Nabi Ibrahim nggak mengatakan kalau dia memberi aku sakit, lalu dia juga yang menyembuhkan? Coba lihat ya, semuanya tadi kan pakai domirnya dia ya. Ustazah terjemahkan dulu. Dan dia yang memberi aku makan dan dia yang memberi aku minum. Apabila aku sakit, dia yang menyembuhkan. Coba, kenapa Nabi Ibrahim tidak mengatakan dia yang memberi aku makan, dia yang memberi aku minum, dia yang memberi aku penyakit, dia yang memberi aku kesembuhan? Apa yang mau ditampilkan dari ayat ini? Kenapa Nabi Ibrahim mengatakan kalau aku sakit? Padahal Nabi Ibrahim tahu penyakitnya juga dengan izin Allah. Kalau Allah tak izinkan, Allah tak ada penyakit yang boleh menyentuh kita. Allah izinkan. Nah, ini yang namanya Nabi Ibrahim punya adab sama Allah. Kalau yang buruk-buruk, jangan pernah mengembalikan ke Allah. Masalah dalam hidup kita, jangan kembalikan ke Allah. Tapi kembalikan ke diri sendiri. Karena apapun yang terjadi dari musibah, masalah, cobaan, penyakit, sebenarnya kita yang menjadi puncak masalahnya. Ya, kita yang punya puncak masalah. Maka Nabi, Masya Allah, apa yang dimiliki Nabi dari kesalahan, apa yang dimiliki Nabi dari kekurangan, sehingga bahkan Nabi tidak mau menisbahkan penyakitnya ke Allah. Ya, kita wajar ya kan kalau menisbahkan penyakit ke kita, wajar kan? Emang kita banyak dosa. Tapi Nabi Ibrahim, bagaimana mungkin bisa menisbahkan dirinya penyakitnya ke Allah? Berarti inilah adab para nabi di hadapan Allah. Ya. Jadi apapun masalahnya jangan langsung mengatakan ini takdir Allah. Memanglah Allah membuat saya sakit. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang membuat sakit itu kita sendiri, yang menzalimi diri itu kita.
Yang nggak bisa jaga makan itu kita. Jadi kalau sudah berpenyakit, sudah bismillah, pertama salahkan diri dulu. Namanya muhasabah. Jangan nyalain orang lain juga. Jangan nyalain makanan. Ini nanti kalau sakit, nah ini karena gula, apa salahku kata gula, disalah-salahin terus. Kamu yang mengkonsumsi terlalu banyak. Nanti ini nyalain, makanya jangan jadi orang-orang yang tidak bersyukur. Diberi oleh Allah rizki, asik mengkritik rizkinya Allah. Ini minyaknya berlebih, semuanya di komen, seolah-olah dia nggak salah. Yang sakit, yang buat dia sakit itu gulanya, yang buat dia sakit minyaknya. Orang pakai minyak sehat-sehat aja, orang makan gula sehat-sehat aja. Tapi kita yang mengkonsumsinya yang tidak pada tempatnya. Maka sudah berhentilah mengkritik-kritik makanan tuh. Katakan alhamdulillah atas semua rizki Allah. Kalau sakit kita yang nggak bisa memanage tubuh kita. Ya. Jadi berarti Nabi Ibrahim saja punya adab. Apalagi kita. Maka Masya Allah kalau punya sakit. Pertama, muhasabah diri saja. Wahai Allah, aku yang sudah menzalimi diri ini. Aku yang membuat sakit diri ini. Engkau sudah memberikan yang terbaik dalam tubuh ini. Tapi aku yang lalai, wahai Allah. Tuh, itu lebih cantik. Setelah muhasabah, istighfar. Nah, nanti kita lihat lagi nih adabnya Nabi Ayub. Nabi Ayub adalah nabi yang dikenal cobaannya itu sakit dan dia tahu betul cobaannya dari Allah. Ya. Jadi kalau Nabi Ayub ini punya kisahnya sendiri ya. Jadi Nabi Ayub ini sosok yang sebenarnya pada awalnya sehat, jasmani dan rohani, punya istri yang cantik, punya anak-anak yang sehat, yang kuat, punya harta yang berlimpah. Tapi Nabi Ayub nggak pernah meninggalkan ibadahnya, bahkan cintanya kepada Allah semakin luar biasa. Ini kalau mau cerita awal Nabi Ayub itu seperti itu. Nabi Ayub adalah sosok manusia hamba Allah yang bersyukur atas nikmat yang Allah bagi. Sehingga ketika melihat Nabi Ayub begitu rajinnya ibadah, syaitan merasa iri hati, dengki. Dia lalu katakan, wahai Allah, aku tahu kenapa Ayub begitu menyembah engkau. Karena Ayub engkau beri kenikmatan. Maka Ayub melakukan ibadah yang luar biasa. Andai kau izinkan aku, wahai Allah, untuk mengambil nikmat yang kau berikan kepada Ayub, engkau akan lihat Ayub nggak akan seperti itu. Tuh, lihat. Iblis, syaitan bertantang betenteng mengatakan dia bisa menggoda Ayub ketika dia tak punya apa-apa. Maka mulai Allah katakan, coba saja hambaku Ayub. Ya, coba saja. Maka Allah izinkan. Nah, dari cerita Nabi Ayub ini kita paham betul bahkan penyakit itu sebenarnya sumbernya syaitan. Sumbernya syaitan. Karena syaitan selalu ingin lihat kita sedih, ya kan? Kita susah. Itu mereka suka. Makanya sebenarnya penyakit itu bagian dari gangguan syaitan. Maka Masya Allah, kata Allah, coba saja. Maka mulailah syaitan mengeluarkan gangguannya. Dimulai dari menyebarkan penyakit di tanaman-tanamannya. Ada hama. Ya, kemudian dari hamanya akhirnya tanamannya mati, lalu masuk lagi kuman-kuman di airnya, kemudian menyebabkan anak-anaknya juga berpenyakit, lalu mereka semua meninggal dunia. Kalau dikisahkan dalam riwayat seperti itu ya. Jadi tanamannya hilang, kemudian anak-anaknya meninggal dunia, sedikit demi sedikit hartanya pun habis dan lain sebagainya, sehingga tinggallah Nabi Ayub sendiri, dan terakhir syaitan pun mengganggu tubuh Nabi Ayub dengan penyakit. Dan terakhir setan pun mulai menggoda istrinya sehingga dibuatnya tidak bersabar dengan menghadapi cobaan. Maka inilah yang kita lihat kisahnya tentang Nabi Ayub alaihissalam. Wa Ayub iznada rabbah. Dan Ayub ketika beliau diberi oleh Allah penyakit, hartanya habis, anak-anaknya meninggal dunia, bahkan istrinya meninggalkannya, ya, maka Nabi Ayub bermunajat kepada Tuhannya. Lihat di sini kata-katanya. Anni massaniyadur.
Ya Allah, aku ditimpa kelelahan, aku ditimpa penyakit. Nah, ini perhatikan, Nabi Ayub lagi-lagi sama seperti Nabi Ibrahim, tidak mengatakan bahwa Allah yang memberi penyakit. Padahal Nabi Ayub tahu itu cobaan Allah. Ani masan yadur. Dan di sini lagi ada, kalau misalnya kita mau tadabur nih ya, kalimat adur ini memiliki keistimewaan bahwa sebenarnya ini adalah kelelahan, penyakit yang mempengaruhi fisik. Jadi kalau penyakit biasa itu kita nggak pakai dur, tapi pakainya baksun. Baksun itu punya penyakit tapi masih biasa. Marot juga punya penyakit masih biasa. Maksudnya tidak akan berefek pada tubuh. Jadi maksudnya begini, kita punya sakit tapi masih bisa sholat. Kita punya penyakit tapi masih bisa baca Quran dan lain sebagainya. Itu berarti penyakit nggak berefek kepada ibadah kita. Kalimat adur itu adalah penyakit yang luar biasa sehingga dia berefek kepada tubuh. Nabi Ayub selama dia bisa beribadah kepada Allah tidak akan mengangkat tangannya untuk minta disembuhkan karena Nabi Ayub adalah tipikal orang yang mengingat kesehatannya lebih banyak daripada sakitnya. Kalau kita kebalikannya ya, sakit 2 tahun itu aja yang dipikirkan. Padahal sehatnya 20 tahun, nggak diingat. Padahal sehatnya 30 tahun, tapi yang diingat kan cuma 1 tahun terakhir ya, yang buat sedih 1 tahun terakhir itu aja. Nabi Ayub kalau mau berdoa kepada Allah selalu akan mengingat aku diberi sehat lebih banyak daripada aku diberi sakit. Maka Nabi Ayub berdoa ketika kondisinya sudah tidak lagi berkompromi karena penyakitnya sudah melemahkan ibadahnya. Jadi yang ditakuti Nabi Ayub bukan sakitnya, tapi dengan sakit itu dia nggak bisa beribadah. Masya Allah. Ini tanda cinta Nabi Ayub kepada Allah. Jadi dia katakan, wahai Allah, aku ditimpa penyakit, yang mana penyakit itu membuat aku lemah dalam ibadah. Maka yang dia inginkan ibadahnya, bukan kesembuhannya sebenarnya. Tapi kalau menyembuhkan itu membuat ibadahnya lebih banyak, lebih oke, maka dia minta sama Allah kesembuhan itu. Anni massaniyadur wa anta arhamur rahimin. Ini pun Nabi Ayub nggak secara langsung mengatakan, oh, engkau maha menyembuhkan. Cuma mengatakan engkau yang paling kasih di antara yang kasih. Ini pun pakai uslub juga. Pakai gaya yang halus. Wahai Allah, aku ditimpa penyakit yang menyusahkan aku dari ibadah, membuat aku susah beribadah, dan engkau wahai Allah yang maha kasih di antara yang paling kasih. Ini uslubnya cantik sekali. Bahkan Nabi Ayub nggak mengatakan wahai Allah sembuhkan penyakit. Ya, ini cerita Nabi Ayub nih berkaitan dengan penyakit. Jadi kita akan katakan ini juga bisa ya dijadikan terapi ya. Kalau sakit, minta sehat, maka konfirmkan dengan Allah bahwa sehatnya untuk ibadah. Jadi begini, misalnya kita punya kaki sakit nih, dan kita rasa ketika sakit kaki itu, tahiyat kita nggak sempurna, maka bicara dengan kaki itu, katakan dengan Allah, wahai Allah, aku ingin kaki ini tetap sehat, karena kalau dia sakit, dia nggak bisa berfungsi tahiyat dengan sempurna. Maka minta sama Allah baik-baik, insya Allah mana-mana yang sakit Allah, mana-mana yang sakit Allah. Jadi orang-orang yang sakit boleh meminta untuk kesembuhan tubuhnya supaya aktif kembali dalam ibadah. Maka insya Allah mudah-mudahan Allah dengar ketulusan hati kita yang ingin beribadah kepada. Jadi bukan hanya untuk sehat saja, karena banyak orang yang sehat pun nggak dibuat untuk ibadah. Maka Nabi Ayub ingin sehat, bukan ingin sehat jauh dari penyakit, tapi ingin sehat supaya kuat beribadah. Maka setelah membaca ayat ini Allah sembuhkan. Allah kembalikan yang hilang. Maka di sini Allah ingin mengatakan iblis, syaitan, maka tidak betul mereka bisa menggoda Nabi Ayub. Bahkan ketika Nabi Ayub kehilangan segalanya, dia tetap menjadi hamba Allah yang bersyukur. Hamba Allah yang beradab. Jadi anni massaniyaddur wa anta arhamur rahim.
Nabi Ibrahim punya adab sama Allah, Nabi Ayub bahkan punya adab sama Allah, mengembalikan penyakitnya kepada dirinya sendiri. Coba lihat, kalau sakit dikembalikan ke diri sendiri, tapi kalau kesembuhan dikembalikan ke siapa? Wa anta arhamur rahimin. Kesembuhan dibalikan ke Allah. Ini juga Nabi Ibrahim juga begitu. Sakit dibalikan ke diri sendiri, tapi kalau sembuh, fahuwa yashfin. Allah yang menyembuh. Maka di sini kita akan katakan salah satu terapi yang cantik untuk orang yang sakit, pertama muhasabah diri. Muhasabah diri nggak apa-apa. Setelah muhasabah diri, istighfar dan taubat. Setelah itu baru tawakal, ridha dan tawakal. Nah, insya Allah. Jadi kalau kita berdamai dengan penyakit kita itu lebih menenangkan hati daripada kita marah-marah dengan penyakit kita sampai kita menantang Allah. Apa salahnya wahai Allah aku dikasih penyakit ini padahal aku sudah menjaga kesehatan. Aku sudah olahraga, aku udah gini. Itu kawanku nggak pernah olahraga tapi masih sehat aja misalnya begitu ya. Jadi jangan, ini salah satu yang buat penyakit kita tambah kacau. Karena apa? Kita bahkan tidak menerima penyakit itu. Jadi sudah bismillah, terima dulu. Nah, baru kembalikan sama Allah, ridho dan tawakal. Ya. Nah, kenapa harus tawakal dan ridho? Ridho dan tawakal karena nggak boleh menyalahkan diri sampai akhir. Nanti jadinya putus asa. Ya memanglah aku yang salah. Memang sampai akhir begitu, nanti selesai juga itu, game over juga itu kalau selalu menyalahkan diri sendiri sehingga tidak punya harapan. Maka kita akan katakan karena kesembuhan milik Allah, maka sehebat apapun penyakit kita, asalkan Allah mau menyembuhkan kan kun fayakun, sama seperti Nabi Ayub. Nabi Ayub apa wasilah kesembuhannya? Nabi Ayub disembuhkan Allah pakai apa? Ibu-ibu pernah dengar ceritanya? Bagaimana Allah menyembuhkan Nabi Ayub? Disuruhnya datang ke dokter, terus dikasih resep obat, terus sembuh gitu. Gimana cara Allah menyembuhkan Nabi Ayub? Hah? Mandi Ustazah. Mandi, betul. Ya. Jadi Allah suruh Nabi Ayub untuk mengambil air. Jadi wasilah Nabi Ayub ini yang sekarang digunakan ahli ruqyah. Ya. Ahli ruqyah menggunakan itu media air itu karena Nabi Ayub tak serta-merta dikatakan Allah sembuh lalu pring langsung hilang semua. Enggak. Nabi Ayub mengambil wasilah air, maka air itu dibuat mandi. Maka dari situ penyakitnya akan menjadi hilang. Maka air itu bisa dijadikan mandi sebagai pengobatan. Bisa dijadikan air minum sebagai pengobatan. Jadi ini bisa dipercik-percikkan ya, apa aja lah itu yang digunakan media untuk penyembuhan selama tidak mengandung kemusyrikan, nggak ada masalah ya. Jadi ini yang kita katakan beberapa hal yang penting dalam konsep kesembuhan Al-Qur'an ya. Jadi sudah hampir habis, masih ada lagi waktu karena ini baru masuk forkulnya. Tadi cuma mukaddimahnya saja. Ya, mukaddimahnya aja udah hampir setengah 3. Jadi sekarang maksudnya tanya ke Mimi saja, mau dilanjutkan ya atau mau berhenti di sini tapi kita nanti diskusi aja. Gimana? Ibu-ibu gimana? Berarti nanti langsung masuk. Iya, nanti langsung ke sini. Tuh. Jadi nanti langsung Ustazah akan jelaskan gitu ya? An-Nas dengan Al-Falaq. Nah, tuh langsung cara ruqyahnya. Atau kita mau langsung masuk ke cara ruqyah aja ya sekalian ya? Boleh Ustazah. Iya. Oke, di sini ya. Ini nanti kalau bicara An-Nas dengan Al-Falaq ya, coba lihat di sini dulu. Jadi misalnya kita sepakati dulu nih, apa sih surat-surat perlindungan di dalam Al-Qur'an? Yang ini nih yang ada kul di depannya. Ya, kul a'udzu. Apalagi ada kalimat a'udzu nih. Kan tadi melindungi diri ya, melindungi diri dan keluarga. Itu sebenarnya al-mu'awwidzat. Surat-surat perlindungan. Maka Ustazah tadi ngambil melindungi diri bukan menyembuhkan diri. Kalau menyembuhkan diri tadi surat Al-Isra tadi. Tapi sekarang kita dari kesembuhan kita balik lagi kepada judul kita melindungi diri. Maka kalau sudah berbicara tentang konsep perlindungan dari gangguan zahir dan batin, maka kita punya konsep ini. A'udzu. Qul a'udzu birabbil falaq, itu surat Al-Falaq.
Maka surah Al-Falaq menjadi satu perlindungan. Yang kedua, Qul a'udzu birabbin nas. Surat An-Nas juga menjadi ayat-ayat atau surat perlindungan. Nah, nanti kalau kita masuk ke ayatnya, Ustazah akan katakan surat Al-Falaq melindungi diri dari gangguan zahir. Surat An-Nas melindungi diri dari gangguan batin. Surat Al-Ikhlas, perhatikan, Al-Ikhlas karena gangguannya bersifat Al-Ikhlas nanti kaitannya dengan surat An-Nas. Jadi gini ya, tadi melindungi diri dari kejahatan zahir. Berarti di fisik. Maka penguncinya surah Al-Kafirun. Karena Al-Kafirun itu ikhlas dalam anggota tubuh. Jadi anggota tubuh ini kan punya penyakit nih. Maka obatnya Al-Ikhlas dalam segi praktek ibadah. Jadi menghilangkan kemusyrikan. Bentuk kemusyrikan dari anggota tubuh. Dari ujung rambut sampai ujung kaki nggak akan masuk ke tempat-tempat yang syirik. Karena tempat syirik itu banyak setannya. Ya, oke. Jadi Al-Kafirun. Jadi tadi kejahatan zahir dikunci dengan surah Al-Kafirun. Kejahatan batin berarti kan hati ya. Hati, pemikiran, keimanan itu dikunci dengan surat Al-Ikhlas. Jadi kita punya 4 nih. Melindungi diri dari kejahatan zahir surat Al-Falaq. Melindungi diri dari kejahatan batin surat An-Nas. Pengunci kejahatan zahir surat Al-Kafirun. Pengunci kejahatan batin hati surat Al-Ikhlas. Jadi Al-Ikhlas itu bicara ikhlas dalam hati kan. Nggak ada itu cerita tentang ibadah di situ. Tapi surah Al-Kafirun seluruhnya bicara tentang ibadah. La a'budu ma ta'budun. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad. Itu semua bicara tauhid, nggak ada praktek ibadah di situ. Tapi surah Al-Kafirun bicara tentang praktek ibadah. Jadi keikhlasan itu ada 2 ya. Keikhlasan di dalam hati. Yang kedua keikhlasan dalam anggota tubuh surat Al-Kafirun. Nah, jadi 4 surat ini nih kita fokuskan ya. Di sini sebenarnya sudah Ustazah tulis sebentar. Nah, bagian sini ya. Nih lihat yang tadi Ustazah tuliskan, yang Ustazah sebut ya. Jadi surat An-Nas itu perlindungan dari kejahatan batin. Surat Al-Falaq perlindungan pada kejahatan zahir. Obat dari surat An-Nas yang batin surat Al-Ikhlas. Obat dari kejahatan zahir surat Al-Kafirun. Tuh, makanya dia boleh sekaligus dibaca. Untuk perlindungan penyakit zahir dan penyakit batin. Ya, itu hubungannya ya. Makanya kita bacanya langsung 4. Nah, sama seperti di poster Ustazah nih. Maka kita juga mulai mentadaburinya dengan 4 surat. Nah, sekarang bagaimana cara meruqyahnya? Nah, ini cara meruqyah. Kita pakai metode pertama ya. Yang jampi-jampi aja dulu, padahal nggak ngerti. Jampi saja ya. Nah, kalau jampi-jampi di sini. Nih, cara meruqyah nih. Ya, gimana cara meruqyah? Pertama, Nabi SAW kalau iza awa ila firasihi, kalau Nabi mau tidur, awa ila firasihi ini Nabi hendak ke tempat tidurnya, berarti Nabi mau tidur. Setiap malam ketika mau tidur, Nabi mengumpulkan 2 telapak tangan begini, 2 telapak tangan, lalu Nabi meniupkan di 2 telapak tangannya, kemudian Nabi membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat cuma 3 ya, nggak ada Al-Kafirunnya. Kalau Al-Kafirun tadi Ustazah kaitkan pada saat tadabbur, karena memang Al-Kafirun fungsinya ikhlas dalam perbuatan. Maka Ustazah yang memasukkan itu. Sebenarnya kalau dalam ruqyah cuma 3 trikul. Ya, oke. Kemudian setelah Nabi membaca, Nabi mengusapkan tangan yang sudah dibacakan ayat Quran lalu dihembuskan dengan tiupan tadi. Nabi mengusapkan seluruh badan dimulai dari kepala dulu. Jadi kepala dulu nih, ini yang pusatnya nih kepala nih.
Banyak mikir kan? Tapi mikir yang nggak jelas, akhirnya baper sendiri gitu ya. Jadi mulai dari kepala dulu karena ini pusat gangguannya. Kemudian setelah dari kepala, wajah. Ini juga wajah juga pusat ain, pusat apa tuh? Pokoknya kalau yang mau dengki-dengki yang pertama dilihat itu wajahnya dulu ya. Jadi ain, hasad, yang lain-lain semua itu muncul dari wajah. Jadi berarti kepala, wajah ini yang paling inti, kemudian baru seluruh anggota tubuh. Kaki sampailah ke ujung. Dan ketika Nabi sakit, ada yang sakit dari tubuh maka berhenti di situ rukyahnya. Misalnya tangannya yang sakit, pegang lama dikit di tempat yang sakit. Ya, kalau nggak ada yang sakit ya sudah sekujur tubuh kita rukyah. Ya fa'alu dzalika salasamar. Nabi melakukan itu setiap malam 3 kali diulangi ya Allah. Nabi itu sudah dijaga malaikat. Tapi perlindungannya gimana? Luar biasa. Kita ini malaikat nggak jaga. Tapi tidur boro-boro mau merukyah, kadang baca Fatihah, An-Nas aja nggak ada. Terakhir yang kita lihat adalah YouTube. Tertidur ketika nonton YouTube gitu. Ya. Jadi ini yang kita katakan, jadi Nabi, subhanallah, Nabi yang sudah dijaga oleh malaikat Jibril yang selalu menemani saja memberikan perlindungan pada tubuh beliau dengan membacakan rukyah tadi. Nah, ini rukyah nih. Berarti kalau kita katakan metode rukyah sebenarnya metode yang diajarkan langsung oleh baginda Nabi. Ada lagi nih hadis Aisyah. Jadi hadis Aisyah mengatakan anna Rasulullah, kan Rasulullah SAW kalau beliau sedang sakit, iza ishtaka itu sakit. Ketika beliau sakit, beliau membacakan dirinya pada dirinya yang sakit itu al-mu'awwidzat. Al-mu'awwidzat tadi An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. 3. Wayang fusu falamma ishtadda wajh. Nah, kalau yang bagian yang kedua ini, kalau tadi kan ditiupkan dulu ya, baru baca. Kalau hadis yang kedua kebalikannya. Dibaca dulu, baru ditiupkan. Jadi ibu-ibu silakan pilih yang mana. Mau baca dulu atau ditiupkan dulu baru baca. Dua-duanya benar. Wayang fusu falamma ishtadda wajhuhu, ketika sakitnya bertambah hebat, kata Sayyidah Aisyah, aku yang menggantikan Rasulullah membaca ayat itu. Jadi Sayyidah Aisyah yang membacakan Al-Mu'awwidzat, kemudian Sayyidah Aisyah yang mengusap tapi menggunakan tangan Nabi. Jadi tangan Nabi yang mengusapnya. Ya, jadi Sayyidah Aisyah cukup membaca saja. Jadi berarti yang Sayyidah Aisyah mengusapkan tubuh Nabi yang sakit itu menggunakan tangan Nabi apa? Roja barokatiha. Karena tangan Nabi lebih berkah kan menyentuhnya pada yang sakit daripada kita. Maka Sayyidah Aisyah tetap mengatakan kalau Nabi sakit aku saja yang membacakannya, tapi untuk menyentuhnya, untuk mengusapnya tetap aku gunakan tangan baginda Nabi. Nah, kalau sudah seperti ini ya silahkan ibu-ibu. Apalagi kalau sekarang masih ada sakit, anak-anak sakit boleh. Jadi 2 ayat ini kenapa, 2 hadis ini kenapa Ustazah tampilkan? Pertama, ibu-ibu ini menjadi dalil kita boleh meruqyah diri sendiri. Jadi nggak semestinya pergi ke ahli ruqyah kalau sudah yakin. Yakin diri sendiri. Oke. Yang kedua, ibu-ibu boleh meruqyah orang lain. Jadi berarti kalau meruqyah anak boleh, meruqyah kawan ya boleh. Jadi ini dalil bahwa meruqyah diri sendiri diperbolehkan, meruqyah orang lain berarti minta ruqyah ya juga boleh. Ini dalilnya. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan nggak boleh minta ruqyah ke orang lain itu salah. Ada dalil. Nah, ya. Jadi ini juga surat-surat ini boleh dibaca pagi dan sore setelah habis sholat, sebelum tidur, ketika bangun tidur, ketika ada sakit yang dari tubuh sakit. Lihat ya, pagi dan sore, apa hikmah dibaca pagi dan sore? Begini ya ibu-ibu. Kalau surat perlindungan ini dibaca pagi, dia berkhasiat dari pagi sampai sore. Menjaga kita. Kalau dia dibaca sore, dia menjaga kita dari sore sampai besok paginya. Keren itu perlindungannya. Ibu-ibu sering kan baca zikir pagi dan sore. Di dalam Al-Quran juga zikir kita tuh pagi dan
Karena kalau kita baca pagi, zikir itu akan menjaga kita dari pagi sampai ke petang. Kalau kita baca petang, dia akan menjaga kita dari petang sampai besok paginya. Nah, itu rahasia kenapa zikir kita pagi dan petang. Ini kenapa Al-Mu'awwizat tadi dibaca pagi dan petang. Setiap kali setelah sholat. Nah, ini karena sholat itu kan bagus, itu ibadah, maka harusnya setelahnya doa. Maka doanya boleh digantikan dengan surat-surat perlindungan atau baca dulu surat perlindungan baru baca doa. Bisa juga gitu. Kemudian sebelum tidur, karena setan tetap mengganggu walaupun kita tidur karena mereka nggak pernah istirahat. Kemudian yang kedua ketika bangun tidur. Ketika bangun tidur karena kita punya satu ibadah bangun malam, ya. Jadi untuk melepaskan ikatan-ikatan mereka kan harus baca basmalah, baca surat-surat perlindungan. Jadi setan tuh kita mau tidur dia mengganggu, kita dalam tidur dia mengganggu, kita mau bangun tidur dia ganggu. Maka orang-orang yang susah sholat subuh itu sebenarnya di dalam gangguan setan. Nah, ada berapa ikatan yang diikat setan kalau orang lagi tidur? Berapa ibu-ibu? Hah? Berapa ikatan? Ini kalau udah belajar dengan Ustazah Nia Ruqyah ini udah ngerti nih mestinya. Setan kalau kita subuh itu dia ngikat berapa ikatan? 3 ikatan ibu-ibu. Ikatan pertama akan terlepas kalau kita satu menyebut nama Allah. Jadi kita bangun langsung sebut Bismillahirrahmanirrahim, ikatan pertama lepas. Tapi kalau ikatan pertama lepas kita biarin saja, ikatan yang dua kan masih ada. Maka orang kalau dibangunin dia tetap di tempat, ya tidur lagi. Ibu-ibu udah ngebanguninnya kayak apa, goyang, dia bangun duduk, habis itu kita tinggal tidur lagi. Karena baru satu lepas. Apalagi dia nggak baca basmalah, memang nggak terlepas. Nah, yang ikatan kedua, dia ambil wudhu, baru lepas. Ambil wudhu. Kalau nggak ngambil wudhu, ibu-ibu, ngantuk nggak masih ngantuk. Karena belum lepas. Yang ketiga, jadi kalau sudah ambil wudhu, masih duduk di atas tempat tidur, masih tidur lagi nggak? Masih. Yang ketiga sholat. Baru lepas 3 ikatan. Nah, jadi anak-anak itu kalau susah dibangunkan, bukan mereka memang, walaupun mereka sudah lama tidur, tetap bangunnya susah. Bukan karena mereka lambat tidur, mungkin karena mereka, kalaupun mereka banyak tidur, tetap juga susah. Kenapa? Karena mereka diikat dengan 3 ikatan. Maka disitulah sebelum tidur, bangun tidur, kita punya surat-surat perlindungan. Supaya jangan terlalu besar dia mengikat kita. Karena sholat subuh itu Masya Allah, rakaatai fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih indah di mata Allah daripada dunia dan seisinya. Jadi sayang sekali kalau punya suami bertahun-tahun lambat sholat subuhnya. Ya, jadi mulai dari sekarang, nah, diruqyah lah model-model kayak gitu ya. Jadi mulai sekarang jangan marah-marah ke anak, ambil tangan dia, langsung bawa ke kamar mandi, tungguin dia sampai wudhu. Setelah selesai wudhu, tungguin dia sampai selesai sholat. Nah, baru ibu-ibu selamat dari gangguan syaitan. Kalau nggak begitu, kita marah saja nggak bakal lepas tuh ikatannya. Jadi kalau sekarang begitu, ambil tangan anak, jangan macam-macam, jangan bicara, nggak bakal lepas ikatannya kalau marah-marah. Jadi ambil saja tangannya, bawa langsung ke kamar mandi. Kamu Ustazah terus terang begitu sama anak. Ustazah bilang nggak bakal bisa. Kamu kalau nggak Umi tarik tangan nggak bakal. Harus Umi lihat kamu ambil wudhu. Jadi ceritain juga itu ikatan-ikatan tuh biar anak paham. Bukan dia yang susah bangun, tapi ikatan itu yang membuat dia susah bangun ya. Jadi seperti itu ya, nanti boleh dipraktekkan. Tapi kalau sama suami ya Allahu a'lam, takut dia marah nanti. Ibu-ibu maksa kayak gitu ya. Jadi nanti marah. Kalau anak insya Allah masih bisa Bu ya, bawa aja. Jadi nggak perlu kita suara yang kencang, nggak perlu juga menggebrak-gebrak
ininya, tubuhnya, langsung aja perlahan-perlahan bawa, bimbing dia langsung ke kamar mandi ya. Jadi seperti itu cara kita meruqyah dan seperti itu cara kita melepaskan gangguan-gangguan setan. Nanti setelahnya baru nanti kita akan jadikan ayat-ayat itu sebagai pemahaman lalu kita amalkan dan itu juga untuk menjadi satu kesembuhan yaitu dari segi hati kita insya Allah ya. Jadi mungkin ini saja, masih ada 20 menit ke depan ya, kita bisa tanya jawab atau mungkin ibu-ibu mau berdiskusi lebih lanjut silakan. Ustazah kembalikan ke Mimi ya, Ahlan untuk dibuka tanya Baik, jawabnya. jazakallahu khairan Ustazah atas reminder lagi nih ya. Saya kok tadi merasa nggak asing ya dengan pembahasan yang Ustazah berikan gitu ya, tapi alhamdulillah kita juga menjadi lebih mendalami lagi ya Ummahat ya. Apa aja sih perlindungan yang bisa kita lakukan dalam keseharian kita, karena memang meskipun kita sering belajar tapi kadang-kadang kita juga masih diselimuti perasaan atau perilaku lalai ya. Jadi kadang-kadang hanya jadi bacaan atau kajian tapi dalam kehidupannya masih suka datang dan pergi nih prakteknya nih Ustazah ya. Semoga dengan surat-surat perlindungan ini kita bisa menjadi lebih bersemangat untuk terus-menerus melakukan sehingga itu menjadi sebuah kebutuhan ya Ummahat semua. Baik Ummahat, sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab atau diskusi apabila Ummahat ada yang ingin ditanyakan dari materi yang diberikan Ustazah hari ini, tafadholi Ummahat semua. Itu di chatting tuh ada tuh. Oh iya, Umurani. Masya Allah, anaknya yang ngamuk Ustazah. Tadi mungkin Umu Elma mengkonfirmasi mengenai anak yang dibopong ya saat tidur ya. Jangan dipopong, jadi gini, jangan dibopong dia pasti akan marah karena dia masih dalam tidur. Di ini, kalau Ustazah ya terus terang nih. Pertama, ketika Ustazah ngejelasin ini, anak tuh ada di samping Ustazah, jadi dia tahu rahasianya. Jadi kasih tahu dulu. Kamu tahu nggak kalau kamu tidur tuh sebenarnya diikat 3 ikat. Cerita ke anak, biar dia ngerti apa yang kita lakukan tuh ada ilmunya, gitu loh. Kasih tahu anak. Jadi anak Ustazah waktu Ustazah ngejelasin An-Nas Al-Falaq tuh dia di samping. Jadi dia tahu betul itu ada ikatan itu. Jadi ketika ngebangunin Ustazah akan selalu pegang tangan dia lalu Ustazah akan dudukkan. Ustazah bilang, Raihan nggak bakal hilang ngantuk kecuali Raihan pergi ke kamar mandi. Umi tungguin sampai Raihan ke kamar mandi baru Umi keluar. Gitu. Jadi dia sekarang kalau ngelihat wajah Ustazah nggak perlu lagi Ustazah kasih kalam itu. Ketika dia lihat, dia tahu betul Uminya akan nungguin sampai dia ke kamar mandi. Kalau sama ayahnya lain. Ya, lain lagi, dia susah tuh dibangunin. Tapi kalau sama kita karena udah kebiasaan dibangunin dengan cara yang gitu. Jadi nggak perlu buat dia ini. Karena memang ngantuk nggak akan bisa hilang tanpa kita membasahi tubuh kita dengan air. Cuma mau disuruh itu karena ngantuk itu bisa hilang dengan cikan air. Berarti itu harus ke kamar mandi. Jadi sebenarnya kita juga nggak berbicara misalkan nggak masuk akal Ustazah cuma gitu ada ikatan. Tetapi coba diakalkan. Kalau ngantuk apa obat orang ngantuk? Cikan air kan. Nah kalau kita percikan langsung ke wajahnya dia marah. Dia ngamuk. Jangan main pakai metode kasar. Enggak. Kita ini mau nyuruh dia sholat berkasih sayang. Kita mau memberikan pemahaman yang benar. Kita pengen anak-anak jatuh cinta dengan sholatnya karena cara kita mengajak sholat juga cantik gitu loh ya. Jadi gitu. Nanti akan Ustazah bisikan. Nah kan nggak bisa, nggak mungkin ikatannya nggak mungkin lepas kalau nggak ke kamar mandi. Mungkin dia awalnya marah-marah, tapi lama-lama dia terbiasa. Dia juga sudah tahu nggak bisa bangun kecuali dengan air wudhu. Dia juga sudah tahu. Maka insya Allah sehebat apapun rasa kantuknya, selama dia ngikutin Uminya untuk pergi ke kamar mandi. Nah, jangan dibopong, karena posisi dibopong dia belum bangun. Nanti tambah kacau, dia marah-marah karena tiba-tiba langsung kena air gitu ya. Kejut dia ya. Jadi seperti itu. Caranya adalah kita suruh dia duduk. Ya kalau Ustazah gitu. Jadi anak saya suruh duduk dulu. Ya, Ustazah yang bacakan basmalahnya karena dia susah untuk membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pengen dia lepas dulu. Habis itu sudah perlahan-perlahan kita tuntun dia untuk ke kamar mandi. Insya Allah, kalau sudah kena air, sudah wudhu, kira-kira masih ngantuk nggak? Sebenarnya sudah hilang itu. Tapi masih ada satu lagi ikatan. Makanya kalau kita tinggalkan dia tidur lagi.
Langsunglah suruh dia pakai kainnya, ikutlah ayahnya pergi ke sana sholat subuh berjamaah. Yakin Ustazah, kalau setiap hari anak-anak kita dibuat seperti itu, insya Allah kita mulai keberkahan hari dengan sholat subuh berjamaah. Di masjid lebih cantik kalau masjidnya dekat rumah, tapi kalau jauh ya apa boleh buat, jadi imam di rumah masing-masing ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau yang ngamuk-ngamuk tadi ya, oke. Tapi kan namanya ibu-ibu baru uji coba ya, wajar agak mungkin mendapatin kesusahan dikit, tapi insya Allah dicoba aja dulu ya. Oke, begitu ya, insya Baik, Allah. jazakumullah khairan, Silakan. Ustazah. Ada Umurani Warsito dari Bandung, Ustazah. Masya Allah, jazakillah Ustazah, kajian kali ini makin membuka pemahaman akan pentingnya selalu bersama Al-Quran. Ada sedikit pertanyaan, saat ini sedang membaca buku Quranic Law Attraction, bahasannya tentang sabar, syukur, dan tawakal. Namun yang menggelitik adalah, apakah setelah diyakini kehebatan Al-Quran dengan semua ibadah pendukungnya, masih ada celah setan untuk menggoda, yaitu kecenderungan untuk mendapatkan rezeki berlimpah secara materi sebagai bonusnya, malah akhirnya dijadikan tujuan oleh pembacanya. Sedangkan secara pemahaman rezeki yang paling indah adalah menjadi hambanya yang selalu bisa dekat, nikmat dalam beribadah, dan mendapat ridhonya. Bagaimana menurut pandangan Ustazah? Jadi begini, kenapa tiba-tiba bawa pembahasan soal rizki? Apakah si penulis mengajak kita supaya jadi kaya begitu? Hah? Coba, karena kesimpulannya kan yang menggelitik itu ketika dia sudah kehebatan Al-Quran, syukur, tawakal, ridho, ada yang menggelitik kenapa di akhirnya seolah-olah dengan hal-hal itu kita dapat rezeki yang besar gitu. Sekarang itu yang ekspektasi untuk dapat rezeki yang besar itu dari mana? Pembaca atau penulis? Afwan Ustazah. Dari mana? Yang bacanya apa penulisnya yang berekspektasi untuk dapat rezeki yang besar tadi? Karena kecenderungannya terjebak oleh godaan setannya kan di situ ya. Seolah-olah itu kan membahas tentang bagaimana hukum ketertarikan ketika kita membaca Al-Quran gitu. Otomatis apa yang sudah kita yakini bahwa Allah memberi rezeki dan sebagainya itu otomatis akan diberikan gitu ya. Kadang doa kita belum diijabah tapi kita yakin akan diijabah. Nah, ini saya mempertanyakannya malah kecenderungan terplesetnya adalah akhirnya menjadikan tujuan dengan dekat Al-Quran itu akan berkelimpahan rezeki ya, seperti itu. Gitu. Seperti misalkan baca Al-Waqiah gitu kan ya, utamanya ini. Jadi nggak fakir gitu ya. Ya, saya malah mempertanyakan bagaimana ini ada kecenderungan terjebak oleh godaan setannya di situ. Sekarang ibu-ibu perasan nggak? Apa yang disampaikan hadis itu nggak semuanya menjadi satu kepastian. Itu hanya masih berupa keyakinan. Sekarang Ustazah tanya, apakah orang miskin nih? Orang miskin nih, kita suruh baca Al-Waqiah hari-hari, benar-benar nanti kita tunggui sampai dia jadi kaya? Susah ibu-ibu. Hukum Allah tetap berjalan. Kalau dia siang malam baca surah Al-Waqiah tapi nggak berangkat dari rumahnya, cuma tidur aja, kan jadi orang kaya. Jadi pahami begini. Keutamaan keistimewaan sebenarnya itu didukung dengan pemahaman. Ya. Ketika Al-Waqiah bicara tentang konteks kiamat, ya. Dan ketika orang-orang itu benar-benar mengamalkan isi Al-Qur'annya, maka sebenarnya kekayaan itu bukan di harta. Kekayaan itu di mana, Bu? Sebenarnya di hati. Mungkin Ustazah nggak punya apa-apa, nggak sehebat ibu-ibu punya, tapi Ustazah merasa kaya hati karena Ustazah yakin semua pemberian Allah indah. Maka ini sudah disebut jadi orang kaya. Maka Al-Waqiah bicara tentang kiamatnya Allah. Al-Waqiah menghadirkan rasa takut luar biasa dengan Allah. Maka dunia ini menjadi kecil di mata kita. Dan ketika dunia menjadi kecil, maka itulah kekayaan yang sesungguhnya. Karena kita nggak perlu ngoyo-ngoyo lagi mau punya rumah besar. Rumah ini coba apa yang diartikan kekayaan? Materi-materinya. Jadi sebenarnya apapun konsep Islam
Ketika misalnya Islam mengatakan sedekah, apa hitungannya pokoknya sedekah 1000 lalu dapat 1.000.000, tungguin aja kalau begitu. Tapi pada kenyataannya Allah kan nggak pernah membreak up hukum alamnya. Yang malas tetap malas walaupun dia sholat hajat sampai berulang kali. Ya, nanti kita lihat ada orang Cina nggak pernah sholat, tapi lebih kaya karena dia luar biasa siang malam bekerja. Umat Islam megang Qurannya yakin Allah memberi kekayaan, tapi nggak bergerak dari rumahnya. Siapa yang dapat kekayaan? Nah, jadi sebenarnya ayat-ayat itu ya kita tetap satu, kita tetap yakin, nggak boleh nggak yakin. Kalau misalnya dalam hadisnya dikatakan bahwa surat Al-Waqi'ah menafikan kefakiran, atau misalnya konsep tadi syukur, sabar itu akan mendatangkan rizki. Kalau ada dalilnya, kita yakini. Tetapi jangan hanya yakin buta. Karena semestinya dalam ayat itu ada ikhtiarnya yang di dalam situ. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membuat jalan keluar. Bertakwa itu apa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Maka Allah menyuruh kita untuk mengeluarkan diri dari masalah itu. Perintah Allah. Allah semuanya indah ya. Umat Islam kalau mau jujur melakukan semua perintah Allah, semuanya jadi orang kaya. Ya. Semuanya jadi orang yang pandai, ulama. Apa yang nggak cantik dari Quran itu? Cuma masalahnya kita kan begitu interaksi kita dengan Quran kan? Coba kita interaksi dengan Quran tak mau mengubah akhlak. Kalau bisa Al-Qurannya dibaca siang malam aja. Akhlak kita mau bertukar nggak bertukar itu urusan lain. Maka Masya Allah yang diinginkan ketika kita mengamalkan isi Qurannya, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang dijanjikan Allah dalam dalil-dalil itu. Ya. Jadi ini saja intinya. Jadi kalau selama umat Islam, makanya tadi Ustazah katakan metode penyembuhan Al-Quran ada 2. 1, dibaca. Itu kalau memang Allah mengizinkan maka akan terjadilah apa yang dibaca. Tapi metode kedua, dipahami isinya karena sebenarnya isinya itu yang membuat hidup kita berubah. Ya, dengan konsep syukur itu akan membuat orang kaya memang. Maka kita tidak lagi bertanya harta apa yang Allah bagi ke kita. Karena kalau orang syukur, bahkan nasi putih saja dia syukur. Ya, nggak pakai apa-apa. Tapi kalau orang yang nggak bersyukur mau dikasih ayam, daging, tetap aja bagi dia kurang. Nah, jadi konsep-konsep itu sebenarnya lebih kepada dia akan membuat kita. Nah, jadi memang nggak masalah kalau ternyata misalnya mengamalkan konsep itu lalu jadi orang kaya. Dan kalau kaya itu menjadi target, nggak ada masalah selama jalannya benar. Kita ini jadi khalifah Allah di buminya. Kalau menurut Ustazah memang jadi harus jadi orang kaya. Karena dengan kaya kita bisa memberi orang lain. Ya, kalau bisa kita ini mau jadi yang indah semuanya. Karena khalifah Allah di buminya itu harus jadi orang kaya. Khalifah Allah di buminya itu harus jadi orang pandai. Khalifah Allah di buminya itu harus berkasih sayang. Jadi kalau misalnya targetnya menjadi orang kaya, ya nggak masalah. Tapi kaya yang menggunakan hartanya untuk Allah. Jadi orang kalau punya harta, hartanya digunakan di jalan Allah, manfaatnya lebih banyak daripada orang yang nggak berharta. Orang yang badannya sehat, kalau kesehatannya digunakan untuk Allah, maka dia lebih baik daripada orang yang sakit. Maka minta sama Allah, wahai Allah, aku pengen sehat, aku pengen kaya, aku pengen semua. Kalau semua itu boleh menyampaikan kita kepada Allah. Jadi nggak apa-apa, itu target-target jangka pendek aja. Kalau mau dijadi tujuan ya alhamdulillah karena pemberi rizki Allah. Tapi jangan pula kalau misalnya dijadikan tujuan lalu tidak tercapai stres sendiri. Ya, jadi itu anggap saja bonus lah, bonus ya, bonus untuk mendapatkan. Jadi materi kemudian dunia ini bagi kita bonus ya, bonus. Sebenarnya yang kita targetkan adalah ketenangan hati. Dan kalau sudah tenang masuk surganya Allah, itu kan target kita. Ya ayyatuhal mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kalau ketenangan itu didapat oleh dengan harta, ya kita cari harta. Kalau ketenangan itu dengan dapat suami yang soleh, kita cari suami yang soleh.
gitu kan, anak yang soleh. Jadi semua ikhtiar kita nggak menafikan tujuan kita. Jadi nggak apa-apa, Bismillah. Jadi materialistik juga bagus, materialistik bagus. Cuma tujuannya jelas, jangan hanya untuk dunia. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan apapun yang kita baca dalilnya itu akan membuat kita menjadi yakin dengan apa yang dijanjikan Allah, tapi tetap saja dengan ikhtiar kita. Ya, oke, silakan kalau ada lagi yang lain. Baik, jazakumullah khairan Ustazah. Ini ada di kolom chat dari Umu Elma. Bismillah, izin bertanya lagi Ustazah terkait setan tontonan India di TV. Bagaimana negurnya ya Ustazah kalau yang ketagihan itu orang tua? Khawatir kalau terlalu keras menegur jadi tersinggung. Diajak pelan-pelan lebih baik mendengar kajian atau tilawah, ada aja alasannya. Jadi begini ya, kalau sampai ketagihan memang jangan. Tapi kadang kan ada beberapa orang itu misalkan nih, kalau Ustazah nih lebih kepada begini ya, ada pada masanya kan kita memang memerlukan istirahat. Jadi sebenarnya kita nggak fokus pun karena kita tahu semua itu bohong-bohongan. Mana ada film itu yang benar-benar. Tapi mungkin kita kadang cuma sekedar untuk beristirahat. Nah, kalau cuma sekedar untuk beristirahat, kita dengar lagu, kita nonton, misalnya cerita-cerita yang memang romantisme gitu ya. Kita ambil saja, misalnya ini loh yang dibuat orang tentang cinta. Salah. Ya, nggak ada masalah. Selama semua itu tidak menghilangkan kita dari zikir kepada Allah. Tetap saja kita menjadi apa yang menjadi fokus kita. Jadi hanya sebatas selingan saja. Jadi kita jangan pula sampai orang nonton aja kita sudah mulai ini. Nah, tapi kalau ketagihan nonton lain cerita ya. Lain cerita. Kalau Ustazah terus terang ya, Ustazah masih aja kalau lagi pengen nonton Ustazah nonton. Sama anak kadang Ustazah bawa aja nonton. Ya. Karena kita kasih edukasi bahwa ibunya juga tahu yang seperti itu gitu loh. Jadi kita nggak akan selalu dengan Quran, enggak. Jadi kita niatkan saja bagian dari tontonan-tontonan itu lebih kepada sekedar beristirahat sejenak dari apa yang sering kita lakukan, gitu kan. Jadi kalau ditujukan seperti itu nggak apa-apa. Asal jangan lalai dalam hiburan-hiburan itu. Dan juga jangan sampai bermaksiat dengan hiburan-hiburan itu. Ya. Jadi kalau misalnya memang ada hal-hal yang nggak bagus ya kita langsung ajarin ke anak kita. Tapi kalau misalnya untuk diri kita sendiri ya beda yang kalau namanya ketagihan sama sekedar ingin refreshing aja. Kalau usaha terus terang film itu bagi usaha untuk refreshing aja. Karena nggak ada lah yang model kayak film itu kan. Ya, jadi gini, ibaratnya kalau dulu orang bilang gini loh, kita ini udah miskin kok nontonnya yang miskin-miskin juga. Ya, kita udah miskin paling nggak kita ngelihat yang kaya-kaya lah gitu kan. Ya, yang di film-film tuh kan kayanya kan bohongan semua. Rumah-rumah bukan punya dia juga dan lain sebagainya. Kalau sebatas itu masih bisa kita tolerir ya, dalam artian tolerir. Tetapi kalau lebih dari itu bagaimana cara menasehatinya? Maka bawa kalau usaha terus terang untuk menasehati secara face to face ini agak berat karena orangnya belum tentu dalam kondisi yang siap untuk dinasehatin ya. Mungkin lagi bad mood dan lain sebagainya. Nah, kalau yang paling mudah caranya ya bawa ke majelis-majelis taklim. Jadi gini ya, kita nih suka nonton dulunya ya, kita nih suka main-main, tapi ketika masuk majelis taklim nggak akan secara otomatis kita dirubah ya. Tapi perlahan-perlahan, mulai kita nanti memilih-milih waktunya, memilih-milih sahabatnya. Jadi biar aja dakwah-dakwah kita ini mengobati secara alami, tanpa ada beban. Jadi Ustaz selalu akan katakan, ya sudah silakan ibu-ibu kalau masih, misalnya ada beberapa dakwah Ustazah tuh ibu-ibunya belum pakai jilbab, ya Ustazah bilang nggak apa-apa. Ustazah berdakwah bukan langsung ibu-ibu harus pakai jilbab. Coba kita merenungi lagi hidup kita ini untuk apa. Tujuan kita ini apa, ketenangan. Nanti lama-lama sendiri pakai jilbab dan bahkan biasanya orang yang memilih pakai jilbab dengan hatinya itu lebih kuat imannya daripada yang lain-lain. Jadi kalau sekali dia sudah memakai hijabnya, berarti hatinya sudah jatuh cinta. Jadi kita tunggu saja. Jadi orang-orang sahabat-sahabat yang soleh itu jangan sekaligus kita minta perubahan. Sedikit demi sedikit, perlahan-perlahan. Itulah dakwah kita. Maka dakwah kita ini juga perlahan-perlahan. Ajak orang siapapun itu, apapun backgroundnya, nggak semesti selaras dengan kita. Yang berbeda pandangan juga silahkan masuk ke dalam dunia kita. Ya, jadi itu yang Ustazah katakan, membina umat itu nggak sekali jalan. Perlahan-perlahan.
perlahan. Kalau ternyata dia berubah lagi ya nggak apa-apa. Kita selipkan doa-doa indah supaya dia kembali lagi sama kita. Jadi seperti itu saja. Jadi nanti objek dakwah itu nyaman sekali kalau didengarkan ayat-ayat Quran. Maka ini juga menjadi alasan kalau ditanya ya, Ustazah, ada nggak ngebahas fikih? Nggak ada sama sekali. Karena bagi Ustazah berat untuk mengajarkan manusia aturan-aturan, sementara hatinya saja masih belum berkompromi dengan hatinya gitu. Jadi semua dakwah Ustazah Quran. Semua dakwah Ustazah Quran. Cuma Ustazah mau ngambil hatinya aja. Nanti mudah-mudahan kalau hatinya sudah diambil, maka bismillah dengan lapang dada dia belajar fikihnya, belajar sholatnya, belajar ininya ya. Jadi ibu-ibu kalau ada orang-orang yang model seperti itu perlahan-perlahan menasihatinya, jangan terlalu langsung to the point. Nanti takutnya dia malah menjauh dari kita ya. Jadi gitu aja lah. Ini bukan nasihat hanya untuk yang nonton ya, untuk semua lah. Kalau hal-hal yang buruk ya, yang ada pada kita, misalnya suka ngobrol, suka gibah, suka apa, nah menasehatinya semua perlahan-perlahan dan lebih cantik kalau dibawa ke kajian, atau bisa juga dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang agak menyindir-nyindir tuh, nah boleh juga. Jadi ketika kita tanyakan itu, nah orang yang mungkin punya kebiasaan itu akan merasa ditegur secara perlahan. Oke, mungkin itu saja. Ada lagi, silakan. Kalau ada yang mau secara langsung bertanya, silakan. Jazakumullah khairan Ustazah. Masih dikit lagi, boleh waktunya. Ya, kalau saya izin dikit bertanya Ustazah, kalau saya tuh Boleh, silakan. godaannya atau tantangannya tuh di saat haid Ustazah. Jadi belakangan ini setiap kali haid tuh memang saya dari sebelumnya aja tuh saya udah merasakan rasa tidak nyaman ya dengan tubuh gitu. Misalnya fisik saya tuh sebelum haid tuh udah mulai sakit, meriang gitu, atau malah sebelumnya suka sakit kepala dulu gitu kan. Nah kadang-kadang di saat haid itu saya masih bingung nih antara dua hukum fikih ya yang menyatakan bahwa saat haid itu tidak boleh wudhu gitu karena kita sendiri dalam keadaan yang hadas besar gitu ya, tapi kita berwudu yang itu menghilangkan hadas kecil. Terus di guru yang berbeda memperbolehkan saja. Jadi kadang-kadang saya karena sudah terbiasa jaga wudu, saya ini wudu apa enggak gitu kan. Padahal kadang-kadang wudu itu benar-benar membantu saya gitu. Ketika saya merasa segar, rasa lemas-lemas di saat haid itu saya menjadi lebih hilang gitu kan. Dan kadang-kadang saya bingung karena haid itu saya harus ngapain. Paling saya artinya kalau kita ada ibadah yang biasa wajib kita lakukan gitu ya, ke saat kita malas kita lawan dengan sholat lagi gitu kan. Nah kalau lagi haid ini kita lagi malas, lemas dan fisik lagi nggak nyaman, kita mau ngapain juga kadang-kadang suka bingung gitu. Akhirnya saya nggak berlepas diri dari tholabul ilmi. Jadinya saya andalannya cuman habis dengerin kajian lagi, habis ikut kajian ya kajian lagi gitu. Paling itu tuh saya. Jadi yang paling tidak tuh saya tidak kosong gitu ya dari mendekatkan diri atau mengingat Allah. Apa sih tips dari Ustazah gitu mendapati diri yang memang dari segi fisik di saat haid tuh memang lagi nggak nyaman gitu. Belum lagi perasaan-perasaan tuh yang lagi haid tuh bener-bener kita tuh diaduk-aduk gitu perasaannya Ustazah. Jazakumullah khairan Ustazah. Jadi satu, haid itu kan datangnya dari Allah. Dan itu sebenarnya mengajarkan kita bahwa ibadah tuh bukan hanya menjalankan perintah. Bukan hanya ibadah. Ya maksudnya sholat, ngaji. Ibadah itu adalah menjalankan perintah. Beda ya, beda. Jadi kalau Allah memang mengatakan sholat itu sangat-sangat penting, lalu kenapa kita diliburkan seminggu? Ya. Jadi berarti sebenarnya yang disebut ibadah adalah menjalankan perintah Allah dengan lapang dada, dengan senang hati. Bahkan kalau dikasih head, kalau selama yang ngasih head itu Allah, kita senang. Makanya nanti Mimi harus diubah dulu hatinya. Kalau dapat head senang. Ya, senangnya bukan karena kita ninggalin sholat. Enggak, senangnya bahkan, wahai Allah, aku tahu betul engkau punya cara yang lain untuk membuktikan aku cinta tanpa dengan sholat. Tanpa dengan ngaji. Jadi selalu Ustazah kan katakan begini, kita kalau dekat sama Allah dengan sholat, dengan ngaji, dengan macam-macam, itu wajar kan? Wajar. Tapi kita dekat dengan Allah padahal diharamkan sholat, diharamkan ngaji, itu luar biasa. Jadi sebenarnya ketika kita haid, itu sebenarnya bonusnya dua. Tetap dekat walaupun tidak menyentuh Qur'annya. Tetap dekat
walaupun tidak sholat. Nah, jadi seperti ini rasa orang yang tujuannya adalah Allah, bukan ibadah. Maka itu ada salah seorang murid bertanya kepada syekhnya, wahai syekh, kenapa ya kami tidak menikmati ibadah kami? Kami sholat, kami nggak punya rasa, kami ngaji nggak punya rasa. Terus apa syekh itu bilang apa? Syekh itu ngejawab gini, kamu tuh nyembah ibadah, bukan nyembah Allah. Dia bilang gitu. Kamu tuh nyembah ibadah, bukan menyembah Allah. Kalau kamu menyembah Allah, maka kamu akan dapati di setiap ibadah punya rasa. Maka ini yang saya katakan, kalau tujuannya Allah, dihentikan sholat, tak bikin kita jadi lemes. Dihentikannya sholat, kita punya ibadah lain yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, dengan membaca buku, dengan bermajlis ilmu cantik. Memang bermajlis ilmu itu yang paling enak lah, itu zikir dengan fikir gabung. Ya, jadi ustazah kalau misalnya ustazah ditanya nih baca Quran atau bermajlis taklim, memang ustazah lebih suka bermajlis taklim karena baca Quran hanya zikir lisan, tapi bermajlis taklim zikir lisan dan pikiran juga menyatu bersama. Bahwa kita juga menggunakan akal kita memikirkan ayat-ayat Allah. Jadi apa-apa sama aja. Orang-orang yang bermajlis ilmu dengan yang baca Quran sama. Orang-orang yang sholat dengan bermajlis ilmu sama. Jadi kalau nggak bisa bermajlis ilmu setiap saat ya baca buku. Kalau enggak ya sudah merenung aja merenung gitu. Itu juga tafakur, itu bagian dari ibadah. Jadi ya semestinya semuanya dikaitkan merenung, liatin suami itu apa yang bagus untuk dia ya. Itu juga ibadah gitu ya. Jadi segala sesuatu gerakannya kalau semuanya diniatkan untuk Allah itu jadi ibadah. Masak nasi goreng kalau diingatkan untuk Allah itu jadi ibadah. Nah, sekarang bagaimana sepanjang proses head kita mengganti semua yang biasa jadi ibadah. Nah, itu tujuan kita nanti ya. Jadi mudah-mudahan nanti kalau hatinya sudah diubah seperti itu, mudah-mudahan nggak ada ceritanya lemes-lemes ya. Kalau ustazah terus terang kalau head ya senang. Ya, senang dalam artian ustazah punya variasi ibadah yang lain. Ya, banyak punya variasi ibadah yang lain. Mungkin ustazah banyak nulis, banyak membaca. Yang mana semuanya ustazah katakan lillahi ta'ala. Kalau semuanya untuk Allah, menulisnya juga ibadah. Ngajar anak-anak juga ibadah. Main sama anak juga ibadah. Ya, seperti itu. Jadi nanti misalnya Umi lagi nggak sholat nih, yuk kita ke mall gitu. Ya bisa. Karena membahagiakan hati anak juga bagian dari ibadah gitu. Jadi semua itu boleh kita variasikan. Ibadah kita bukan hanya hablum minallah, tapi juga hablum minannas. Jadi Mimi kalau lagi head ya nggak apa-apa, telepon kawan-kawan, yuk kita jalan-jalan. Itu berarti silaturahim atau nyibu-nyibuin diri, bantu-bantu yang kemana, ke rumah orang tua kah atau apa, itu juga bagian daripada ibadah. Jadi jangan terfokus ibadah kita hanya dalam sholat, ngaji ya. Jadi kalau dihentikan nggak ada masalah juga. Oke, mungkin itu saja ya ibu-ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan atau kita cukupkan? Silakan. Ada yang ingin bertanya? Kalau nggak kita mau akhiri sesi kita hari ini Ummahat semua. Sudah? Oke ya, kita akhiri ya. Oke. Sebelum nanti ditutup oleh moderator kita, insya Allah Ustazah panjang lebar berbicara. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, Ustazah minta maaf. Kalau ada kesilapan dalam menyampaikan ayat-ayat Allah, hadis-hadis baginda Nabi juga Ustazah minta maaf. Kepada Allah Ustazah mohon ampun. Akhirul kalam, terima kasih untuk waktunya, sudah bersabar mendengarkan. Ya, Ustazah nggak tahu yang asik nih yang bicara, yang asik nih yang bicara atau yang mendengarkan. Kadang takutnya yang terlalu asik nih yang bicara, padahal yang mendengar itu lumayan luar biasa ya. Jadi terima kasih. Apa kita tutup dengan doa ya? Ya, Ustazah. Ya, jadi kita juga punya di hari-hari yang istimewa ya. Sekarang masuk kepada 10 Zulhijjah, itu adalah hari yang istimewa yang mana amal kita berkali lipat ganda, doa-doa kita juga diijabah oleh Allah. Kita sudah beramal tadi dengan bermajlis taklim, maka Allah beri janji kita jawaban doa. Kita baca istighfar dulu 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم رضي الله تعالى على كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا إنك أنت السميع العليم واجعلنا شاكرين لنعمتك مسلمين بها قابلين وأتمها علينا ربي اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل ya karim. Oke, dikembalikan ke Mimi untuk menutup. Baik, jazakumullah khairan Ustazah. Dapat salam Ustazah dari ibunda guru saya Ibu Sri Lasmi yang pakai kerudung warna merah. Yang mana ada? Ada Ustazah, ada Ibu Ustazah juga. Ibunda guru saya di SMP Ustazah, pengen kenal sama Ustazah katanya. Masya Allah, salam kenal Ibu. Kenapa dikasih perkenalannya di akhir ini? Maksudnya Iya. di awal jadi bisa kasih juga Iya, masukan. tumben beliau tadi ya? ini telat, jadi saya lagi pembukaan, beliau baru datang tadi, jadi belum saya sapa nih, saya sampai kelupaan. Masya Allah. Iya, ahlan, salam kenal ya. Jadi Ustazah panggilnya apa? Ustazah juga kah? Ustazah? Oh, panggil apa ya? Panggil Ibu aja nggak apa-apa ya Ibu ya? Iya. Beliau usianya 71 tahun loh Ustazah. Nggak kelihatan ya Ustazah ya? Iya, muda dengan ilmunya ya. Masya Allah, tabarakallah. Orang yang berilmu bikin awet muda gitu. Masya Allah, dedikasinya sudah panjang. Salam kenal Ustazah. semuanya, iya. Iya. Jazakumullah khairan Ustazah. Baik Ummahat, kita tutup ya materi kita hari ini. Alhamdulillah Ustazah juga sudah menutup kajian kita hari ini juga dengan berdoa. Alhamdulillah semoga Allah melimpahkan pahala yang banyak untuk beliau. Allah istiqomahkan kita semua dalam kebaikan dan ketaatan. Juga semoga Allah memberikan kesehatan, usia yang panjang dalam ketaatan kepada Ustazah, ibunda guru dan teman-teman semua. Semoga Allah melimpahkan rezeki yang barokah. Allah mudahkan kita semua untuk dapat ke Baitullah dalam rangka berhaji dan berumroh sekeluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajian kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita beristighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Juga doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari Mimi pribadi. Mimi mohon ampun kepada Allah, juga memohon maaf kepada Ustazah, ibunda guru dan teman-teman semua. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu, pamit semuanya ya. Ustazah. Sama-sama insyaallah ya. Jumpa lagi ya. Terima kasih semua ya. Assalamualaikum. Salam.